Pos jaga di kompleks perwira militer adalah tempat yang begitu sering kukunjungi dalam sebulan, sampai-sampai aku bisa menemukannya dengan mata tertutup. Tapi hari ini berbeda. Aku menggandeng tangan Banyu. Anakku mengenakan kemeja biru dongker yang baru saja kubelikan, dan di tanganku ada sebuah termos makanan. Di dalamnya ada sop iga sapi spesial yang telah kumasak dengan api kecil selama setengah hari. Dalam telepon minggu lalu, Baskara, suamiku, mengeluh perutnya sedang tidak enak. Jadi, aku mencari informasi tentang tabib Tionghoa terkenal dan memasukkan banyak ginseng serta iga kualitas terbaik yang konon baik untuk pencernaan. Banyu mendongak menatapku, matanya berbinar. Ayah pasti kaget sekali ya, Bu, melihat kita datang? Tentu saja, sayang. Ayahmu pasti akan sangat terkejut. Aku mengelus kepala anakku sambil berpikir. Membayangkan senyum yang merekah di wajah Baskara yang biasanya dingin dan kaku membuat sudut bibirku ikut terangkat. Saat kami tiba di depan pos jaga, seorang prajurit muda yang belum pernah kulihat sebelumnya sedang bertugas. Usianya mungkin baru saja melewati 20 tahun. Dia berdiri tegak dengan ekspresi kaku. Selamat siang. Saya ingin bertemu dengan Komandan Resimen, Kolonel Baskara Nugraha. Saya istrinya, kataku dengan lembut sambil sedikit mengangkat termos makanan di tanganku. Saya membawakan makan siang untuknya. Prajurit itu menatapku sekilas, lalu matanya menunjukkan ekspresi aneh yang tak terlukiskan. Dia mengangkat gagang telepon di dalam pos jaga dan menelepon ke suatu tempat. Suaranya direndahkan saat bertukar beberapa kata, sehingga tidak terdengar jelas, tetapi aku samar-samar menangkap frasa ibu komandan. Pos jaga. Ketika dia selesai menelepon, ekspresinya menjadi lebih aneh dari sebelumnya. Ibu, mohon maaf, sebaiknya ibu kembali saja untuk saat ini. Dia tidak berani menatap mataku langsung saat berbicara. Kata ajudan, Bapak Komandan sedang tidak bisa menerima tamu. Tidak bisa menerima tamu? Aku tertegun sejenak, lalu tertawa. Saya bukan tamu, saya istrinya. Tolong sampaikan saja saya yang datang. Bapak Komandan pasti tahu. Wajah prajurit itu memerah. Dia tampak menggigit bibirnya, berusaha keras mengeluarkan kata-kata yang tersangkut di tenggorokannya. Ada masalah apa? Senyum perlahan memudar dari wajahku. Ibu, saya benar-benar dalam posisi sulit, katanya dengan suara nyaris tak terdengar. Teman masa kecil Bapak Komandan sedang berkunjung di dalam, jadi beliau berpesan untuk menolak semua kunjungan hari ini. Teman masa kecil. Menolak semua kunjungan. Kata-kata itu menusuk telingaku seperti jarum es, mengalir melalui pembuluh darah dan membekukan jantungku. Meskipun panas terik Jakarta di bulan Juli membuat aspal nyaris meleleh di suhu 40 derajat, tubuhku yang berdiri di depan pos jaga militer itu terasa dingin membeku. Tanpa sadar, aku menunduk melihat Banyu. Anak itu menatap bergantian antara prajurit jaga dan aku, tidak mengerti situasi yang terjadi. Aku berjongkok dan menutupi kedua telinga anakku dengan tanganku. Telinga kecilnya yang lembut kututup begitu rapat hingga tanganku sendiri bergetar. Banyu, sayang, ibu mau bicara sebentar dengan om ini, ya? Banyu lihat ke sana dulu, bisa? Banyu mengangguk patuh. Masih dalam posisi berjongkok, aku mengangkat kepala dan menatap prajurit itu. Meskipun pandanganku datang dari bawah, dia terkejut dan mundur setengah langkah. Anda bilang apa tadi? Suaraku begitu tenang, bahkan aku sendiri tidak tahu emosi apa yang terkandung di dalamnya. Ibu, saya hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh ajudan pribadi. Kata prajurit itu dengan panik. Siapa yang menyuruh ajudan itu? Letnan 1 Chandra, Bu. Ajudan pribadi Bapak Komandan. Aku menggertakkan gigi, mengunyah nama itu dalam benakku, lalu berdiri dan mengeluarkan ponsel dari tas. Aku menekan sebuah nomor. Setelah 2 kali nada sambung, telepon terhubung. Halo, Anjani? Suara Mas Garuda, kakak keduaku, terdengar ceria di seberang sana. Tumben sekali? Adik kesayangan Mas menelepon. Apa si Baskara itu mengganggumu lagi? Mas, aku sekarang di depan pos jaga markas Baskara, kataku, mengunyah setiap kata dengan jelas. Dia melarangku masuk. Katanya ada teman masa kecilnya di dalam, jadi semua kunjungan ditolak. Keheningan menyelimuti seberang telepon. Mas Garuda telah mengabdi di militer selama 20 tahun, memulai karier dari Letnan 2 hingga kini menjadi seorang Letnan Jenderal Panglima Komando. Aku sangat mengenalnya. Keheningannya berarti amarahnya telah mencapai puncak. Anjani, suaranya kini sedingin es di musim dingin. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku akan habisi mereka semua.
Aku akan bicara pada Mas Brahma dan Mbak Kirana. Aku masih menutupi telinga Banyu dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mencengkeram ponsel hingga memutih. Baskara dan teman masa kecilnya itu, tidak akan ada satupun yang lolos. Aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Baik, hanya itu kata yang diucapkan Mas Garuda sebelum menutup telepon. Aku memasukkan kembali ponsel ke dalam tas, lalu berjongkok lagi dan melepaskan tangan dari telinga Banyu. Banyu menatapku dengan mata berkedip. Ibu, kita tidak jadi masuk? Tidak, sayang. Aku mengangkat Banyu ke dalam gendonganku. Anak laki-laki berusia 4 tahun ini sudah cukup berat. Sambil membenahi posisinya, aku menggesekkan wajahku ke pipinya yang montok. Kita pulang saja ya. Ibu buatkan iga bakar kesukaan Banyu. Bagaimana? Lalu ayah? Sop ini tidak untuk ayah? Aku melirik termos makanan yang tergeletak di tanah. Sop iga dengan kuah kental dan putih hasil rebusan berjam-jam, setelah darahnya dibersihkan 3 kali dan buihnya disingkirkan dengan telaten, dimasak dengan ginseng dan kurma merah. Sop yang kubawa dengan hati-hati di dalam termos termahal agar tidak dingin. Aku mengangkat kakiku dan menendang termos itu. Tutupnya menggelinding jauh, dan kuah putih susu itu tumpah ke lantai semen yang kotor. Potongan iga dan ginseng yang mahal berserakan di tanah berdebu. Prajurit jaga itu hanya bisa ternganga tanpa kata. Ayo pergi, Banyu. Aku berbalik sambil menggendong anakku. Suara hak sepatuku yang menghantam lantai semen terdengar mantap dan tanpa goyah. Sambil bersandar di bahuku, Banyu melihat termos yang tumpah di tanah dan berbisik, Ibu, dagingnya sayang. Biar saja. Daging itu tidak pantas untuknya. Aku membawa Banyu ke tempat parkir, mendudukkannya di kursi anak, dan memasangkan sabuk pengamannya. Kemudian, aku duduk di kursi pengemudi dan menyalakan mesin, tetapi tidak langsung berangkat. Aku duduk di dalam mobil, menatap kosong ke arah pos jaga. Gerbang yang telah tak terhitung kali kulewati selama 4 tahun pernikahanku dengan Baskara. Tempat di mana setiap kali aku datang, para prajurit akan memberi hormat dan berseru. Selamat siang, Ibu Komandan. Aku pikir sapaan itu adalah bentuk penghormatan, pengakuan bahwa aku adalah bagian dari keluarga mereka. Namun, hari ini aku sadar. Gerbang itu tidak pernah benar-benar terbuka untukku. Teman masa kecil itu. Dewi Lestari. Tentu saja aku kenal. Mereka tumbuh bersama di kompleks perwira sejak kecil. Keluarga mereka sangat dekat. Aku pernah mendengar Ibu Baskara bercanda bahwa mereka akan menjadi besan saat anak-anak mereka besar nanti. Tapi rencana itu buyar saat Dewi pergi kuliah ke luar negeri. Ketika aku dan Baskara menikah, ibu mertuaku pernah sekali menyinggung nama Dewi, namun langsung dipotong oleh Mbak Kirana, kakak ketigaku. Masa lalu biarlah masa lalu. Yang akan menikah dengan Baskara sekarang adalah adik kami. Sebaiknya ibu tidak salah fokus. Saat itu, aku pikir kakakku terlalu galak. Aku bahkan meminta maaf pada Baskara, berpikir bahwa selama dia memperlakukanku dengan baik, semua itu tidak penting. Selama 4 tahun, aku melahirkan putranya, mengurus rumah tangga, dan merawat mertuaku. Ketika ayah mertuaku dirawat di rumah sakit, aku sendirian yang menjaganya selama 7 hari 8 malam. Saat ulang tahun ibu mertuaku, aku menyiapkan hadiah sebulan sebelumnya dan merajut sweater wol mahal dengan tanganku sendiri hingga melepuh. Aku tidak tahu di mana dan apa yang Dewi Lestari lakukan saat aku melakukan semua itu. Tapi sekarang aku tahu dia telah kembali, dan aku diusir dari depan gerbang markas suamiku sendiri. Aku mengeluarkan ponsel dari tas dan membuka pesan. Mas Brahma, tolong selidiki 1 orang untukku. Dewi Lestari, teman dekat keluarga Nugraha. Baru saja kembali ke Indonesia. Semua yang dia temui, yang dia lakukan, tempat tinggalnya, kirim semuanya padaku. Lalu aku membuka jendela percakapan lain. Mbak Kirana. Mas Garuda sudah tahu. Aku punya permintaan. Tolong buat daftar semua sumber daya, proyek subkontrak, dan koneksi bisnis yang didapat keluarga Nugraha melalui Nusantara Group. Sedetail mungkin. Terkirim. Aku melempar ponsel ke kursi penumpang dan menyalakan mobil. Sebelum meninggalkan tempat parkir, aku melirik pos jaga itu untuk terakhir kalinya, lalu menginjak gas tanpa ragu. Setibanya di rumah, aku mengganti pakaian Banyu, mencuci tangannya, lalu membiarkannya menonton kartun di ruang tengah. Aku masuk ke kamar tidur dan membuka laci paling bawah di lemari pakaian. Di sana ada sesuatu yang sudah lama tidak kusentuh. Surat perjanjian penyerahan saham. Saham Nusantara Group. 15% saham Nusantara Group yang ayah berikan atas namaku sebelum beliau meninggal.
Aku tidak pernah terlibat dalam manajemen dan selalu menyerahkannya pada Mas Brahma. Aku bahkan tidak pernah memeriksa jumlah dividen yang masuk ke rekeningku setiap akhir tahun. Toh, aku tidak punya kebutuhan untuk menggunakannya. Namun, ada satu klausul dalam perjanjian itu yang selalu kuingat. Pemegang saham dengan kepemilikan 15% atau lebih memiliki hak veto. Aku membalik kertas yang mulai menguning itu. Tanda tangan ayah dan tanda tanganku terlihat jelas. Saat jariku menelusuri nama ayah, mataku tiba-tiba terasa panas. Ayah, jangan khawatir, bisikku pelan. Aku tidak akan mengecewakanmu. Telepon berdering. Mas Brahma, kakak sulungku. Anjani. Suaranya terdengar sangat tenang, tapi aku tahu itu hanya topeng. Pria-pria di keluarga Adiwijaya, semakin marah mereka, semakin tenang penampilan mereka. Seperti laut yang sunyi sebelum badai, permukaannya tenang sementara di bawahnya ada pusaran yang dahsyat. Data Dewi Lestari sudah kukirim ke emailmu, kata Mas Brahma. Baca dulu, baru kita bicara. Tapi satu hal yang perlu kau tahu sebelumnya, latar belakang wanita itu sangat kotor. Maksud Mas? Selama beberapa tahun di luar negeri, itu hanya kedok studi. Di belakangnya, dia terlibat dalam bisnis yang cukup busuk. Tim hukum sedang menyelidiki detailnya, hasilnya akan keluar dalam 3 hari. Baik. Aku menarik napas dalam-dalam. Mas, ada satu hal lagi. Katakan. Aku akan menarik kembali semua dukungan Nusantara Group yang mengalir ke keluarga Nugraha. Keheningan beberapa detik di seberang sana. Ketika Mas Brahma berbicara lagi, ada sedikit senyum dalam suaranya, tetapi senyum itu sedingin es. Kau yakin? Aku yakin. Bagus, katanya. Kapan kita mulai? Sekarang juga. Setelah menutup telepon, aku membuka email. Data tentang Dewi Lestari sangat banyak. Riwayat hidup yang padat, foto-foto, jaringan pertemanan. Aku membuka halaman satu persatu. Dewi Lestari, 31 tahun. 2 tahun lebih tua dariku. Lulusan S2 dari universitas ternama di luar negeri, jurusan teknik material baru. Bekerja di lembaga penelitian setempat selama 3 tahun. Kembali ke Indonesia awal tahun ini. Setelah kembali, dia bekerja di sebuah perusahaan dekat markas tempat Baskara bertugas. Tempat tinggalnya bahkan tidak sampai 2 kilometer dari kompleks perwira. Saat menggulir layar, mataku terpaku pada sebuah foto. Kualitasnya buram, tapi di bawah cahaya lampu jalan yang redup, terlihat seorang pria dan wanita berdiri di samping kendaraan militer berwarna hijau tua. Pria itu Baskara, wanitanya Dewi Lestari. Baskara menyandarkan satu tangannya di atap mobil, menunduk menatap Dewi, sementara Dewi mendongak menatapnya. Jarak mereka tidak lebih dari 1 jengkal. Di sudut kanan bawah foto, tertera tanggal 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu adalah hari di mana Baskara mengirimiku pesan, mengatakan minggu ini sangat sibuk dan memintaku untuk tidak datang ke markas. Dia bilang harus lembur sampai tengah malam setiap hari untuk mempersiapkan latihan yang sangat penting. Jadi, lembur seperti ini rupanya. Aku menutup laptop dan bersandar di kursi, memejamkan mata. Pikiranku kacau, tapi anehnya, terasa sangat jernih. Aku teringat hari Baskara melamarku 4 tahun lalu. Dia berlutut di hadapanku, menyodorkan cincin dan berkata, Dewi Lestari, maukah kau menikah denganku? Mbak Kirana yang ada di sampingku tertawa terbahak-bahak, bagaimana bisa melamar kalau namanya saja salah sebut? Wajah Baskara memerah padam. Maaf, aku terlalu gugup. Anjani Adiwijaya, maukah kau menikah denganku? Saat itu, kami semua berpikir dia benar-benar hanya salah karena gugup. Aku membuka mata. Dewi Lestari. Anjani Adiwijaya. Sungguh lucu nama kami terdengar mirip. Telepon dari Mbak Kirana masuk. Anjani, penyelidikan selesai. Suara Mbak Kirana, seperti biasa, ringkas dan lugas. Aku sudah hitung kasar apa saja yang keluarga Nugraha dapat dari kita. 12 proyek subkontrak konstruksi, total nilai 5 triliun rupiah. 37 pemasok material, semuanya perusahaan bagus yang sudah lama bekerja sama dengan kita. Jaminan pinjaman bank, total 1,5 triliun rupiah. Mbak Kirana berhenti sejenak. Lalu suaranya menjadi lebih dingin. Dan ada satu hal lagi yang tidak kamu tahu. Perusahaan ayah Baskara, PT Trijaya Konstruksi. 3 tahun lalu hampir bangkrut. Mas Brahma yang menyelamatkannya dengan menyuntikkan dana 100 miliar rupiah atas nama Nusantara Group. Kau tahu itu? Saat itu, kita membuat perjanjian pelunasan investasi dengan keluarga Nugraha. Jika mereka tidak mencapai target laba operasional tertentu dalam 3 tahun, mereka harus mengembalikan saham.
Tahun ini adalah tahun ketiga, dan mereka bahkan tidak mendekati targetnya sama sekali. Perjanjian seperti itu. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Mas Brahma tidak ingin kau khawatir. Saat itu kau baru melahirkan Banyu dan kondisimu tidak baik. Lagi pula, kita pikir mereka keluarga, kalau bisa dibantu. Siapa sangka mereka akan berbuat seperti ini. Meskipun kakakku tidak menyelesaikan kalimatnya, aku tahu persis apa yang ingin dia katakan. Tolong sampaikan pada Mas Brahma dan Mas Garuda, untuk berkumpul di rumah utama besok malam. Ada yang ingin aku umumkan. Baik, jawab kakakku, lalu menambahkan. Anjani, apapun keputusanmu, kami semua ada di pihakmu. Aku menutup telepon dan pergi ke ruang tengah. Banyu sedang duduk di sofa menonton kartun sambil memeluk boneka beruangnya. Melihatku, dia tersenyum dan berlari memeluk kakiku. Ibu, aku lapar. Ibu siapkan makan, ya. Aku berjongkok, menggendongnya, dan mencium pipinya. Banyu memeluk leherku dan berkata dengan suara cadel, Ibu, kita jangan cari ayah lagi, ya? Iya, sayang. Aku jadi tidak suka ayah lagi. Aku tertegun. Kenapa Banyu tidak suka ayah lagi? Karena ibu tadi menangis. Aku tidak menangis. Setidaknya tidak di depan Banyu. Tidak setetes air mata pun. Tapi anak-anak tahu segalanya secara naluriah. Iya, sayang. Aku memeluknya lebih erat. Kita tidak akan mencari ayah lagi. Malamnya, setelah menidurkan Banyu, aku duduk sendirian di balkon. Layar ponselku menyala, menampilkan pesan dari Baskara. Anjani, aku dengar tentang kejadian siang tadi. Jangan salah paham. Dewi datang ke markas karena urusan pekerjaan. Perusahaannya sedang ada proyek kerjasama dengan resimen kami, dan dia penanggung jawabnya. Aku menyuruh ajudan melarang kunjungan, karena tidak ingin rapat terganggu, bukan karena kamu. Setelah kesibukanku selesai, aku akan pulang dan menjelaskannya. Aku membaca pesan itu, meneguk segelas air, lalu membalas. Oke. Semangat. Setelah mengirim 3 kata itu, aku meletakkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah. Di luar balkon, pemandangan malam Jakarta yang gemerlap terhampar. Selama 29 tahun, aku tumbuh di kota ini, dibanjiri cinta dari orang tuaku, dan dilindungi oleh kakak-kakakku tanpa pernah merasakan kesulitan sedikitpun. Menikah dengan Baskara, aku pikir aku telah menemukan pilar baru dalam hidupku. Tapi sekarang aku sadar, aku tidak punya tempat untuk bersandar selain diriku sendiri. Ponselku bergetar lagi. Pesan dari Mas Garuda. Hanya 2 baris. Pembersihan dimulai. Tahap 1, semua rekening terkait dibekukan. Tahap 2, semua sumber daya yang disetujui ditarik kembali. Tahap 3, menunggu instruksiku selanjutnya. Aku membalas, siap. Lalu, aku menghapus seluruh riwayat percakapan dengan Baskara di aplikasi pesan. Menghapus 4 tahun kehidupan pernikahan dari awal hingga akhir. Keesokan paginya, aku terbangun bukan karena alarm, tetapi karena getaran ponsel yang hebat. Saat membuka mata, layar ponsel di meja samping tempat tidur berkedip menyilaukan. Notifikasi masuk bertubi-tubi seperti kebakaran. Dari ibu mertuaku. Anjani, apa-apaan ini? Kenapa kakakmu tiba-tiba menarik semua dana? Kamu tahu kan proyek itu sudah ayah mertuamu perjuangkan setengah mati selama lebih dari 6 bulan? Kalau proyek itu dihentikan begitu saja, bagaimana nasib kami? Apa begini cara keluarga Adiwijaya memperlakukan orang? Cepat telepon sekarang. Aku bersandar di kepala tempat tidur, membaca pesan itu dari awal sampai akhir, lalu menutup jendela percakapan dan membuka kontak. Sebelum aku sempat menelepon, 3 kata muncul di layar, Baskara Nugraha. Aku menatap nama itu selama 3 detik sebelum menekan tombol panggil. Anjani, kamu gila, hah? Suara Baskara yang penuh amarah nyaris merobek gendang telingaku. Selama 4 tahun pernikahan, dia selalu bersikap lembut padaku. Kadang-kadang dia mungkin kesal, tetapi tidak pernah berteriak secara terang-terangan seperti ini. Tapi hari ini berbeda. Ayahku baru saja menelpon, bilang Nusantara Group menarik semua investasi. Ada ratusan pekerja di lapangan, pembayaran material macet, dan proyek berhenti total. Kamu berniat menghancurkan keluarga Nugraha, hah? Suaranya meledak-ledak seperti gunung berapi. Hanya karena tidak boleh masuk di pos jaga kemarin, kamu memperbesar masalah jadi seperti ini? Anjani, sejak kapan kamu jadi seenaknya begini? Aku menjauhkan ponsel sedikit dari telingaku sampai dia selesai bicara. Sudah? Belum. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah berusaha menekan emosinya. Anjani, kan sudah kujelaskan semalam.
Dewi datang ke markas untuk urusan dinas. Kalau tidak percaya, aku bisa panggil semua tim proyek untuk konfirmasi. Jangan sampai kesalahpahaman kecil ini menjadi perang antar keluarga, di mana muka kita nanti? Baskara, panggilku. Suaraku sangat dingin, bahkan aku sendiri terkejut. Jawab pertanyaanku dengan jujur. Setelah Dewi kembali, berapa kali kalian bertemu? Hening sejenak di seberang sana. 3 atau 4 kali. Semuanya karena urusan pekerjaan. 3 atau 4 kali, ulangku perlahan. Kalau begitu, sebelum dia kembali, kalian tidak pernah berkomunikasi sama sekali. Hening. Keheningan itu bukan keheningan biasa. Itu adalah keheningan pengecut dari seseorang yang tertangkap basah, tidak punya waktu untuk mengarang kebohongan, dan tidak punya keberanian untuk mengaku. Lubang es di hatiku terasa semakin dalam. Kalian berkomunikasi kan? Benar kataku? Bahkan sangat sering. Anyani. Pertanyaan kedua, potongku. 3 hari yang lalu, Senin malam, kamu di mana? Senin malam aku di markas, mempersiapkan latihan. Yakin? Akhirnya ada emosi dalam suaraku. Sebuah cibiran dingin. Baskara, coba ingat baik-baik. Setiap menit, setiap detik di hari Senin itu. Jam 9.30 malam, kamu di mana dan dengan siapa? Keheningan yang panjang lagi. Lalu, suaranya menjadi sangat rendah. Suara seperti hewan liar yang terpojok. Kamu menyelidikiku? Menyelidikimu? Aku tertawa sinis. Kamu pikir manusia sepertimu pantas aku selidiki? Kamu sendiri yang melakukan hal yang mencurigakan, tapi tidak ingat, jangan-jangan sudah lupa? Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan wanita itu. Begitu kata-kata itu keluar, dia pasti sadar telah salah bicara. Kalimat itu sendiri adalah sebuah pengakuan. Tanganku yang memegang ponsel gemetar, tapi suaraku tetap terkendali sempurna. Kapan aku menyebut nama Dewi? Kamu sendiri yang mengaku, ya. Anjani, kamu sedang memancingku. Aku tidak pernah memancingmu. Kamu yang merasa terpancing, balasku. Di seberang sana, aku bisa mendengar napasnya yang berat dan langkah kakinya yang gelisah mondar-mandir. Tak lama, langkah itu berhenti, dan suaranya melunak. Anjani, oke. Memang benar aku bertemu dengannya beberapa kali setelah dia kembali. Tapi sungguh, hanya sebagai teman lama, menanyakan kabar. Kami tumbuh bersama di lingkungan yang sama. Dia minta ditraktir makan sebagai perayaan kepulangannya. Bagaimana bisa aku menolak? Jangan terlalu sensitif, ya? Di hatiku hanya ada kamu dan Banyu. Menanyakan kabar, traktiran makan, di hatiku hanya ada kamu dan Banyu. Alasan klise yang sungguh murahan. Tipu muslihat yang selalu diucapkan oleh suami-suami peselingkuh di sinetron kelas 3. Baskara, kataku. Tahu tidak Banyu bertanya apa padaku kemarin? Dia terkejut. Banyu. Bertanya apa? Dia bertanya. Apa ayah sudah tidak sayang kita lagi? Seberang telepon menjadi sunyi senyap. Dia bilang tidak mau mencari ayah lagi. Lanjutku. Dia baru 4 tahun, tapi sudah tahu segalanya. Saat kamu menyuruh ajudanmu mengusirku, apa kamu tidak berpikir Banyu ada di sana? Apa kamu pernah berpikir sejenak pun apa yang akan dirasakan seorang anak saat melihat ibunya diusir? Anjani. Suara Baskara akhirnya menunjukkan sedikit rasa bersalah. Waktu itu aku tidak berpikir sampai ke sana. Aku benar-benar minta maaf. Sungguh, bukan karena aku benci padamu. Cukup. Aku memotong kata-katanya dengan dingin. Kamu tidak penting lagi bagiku. Aku menutup telepon, mematikannya, lalu melemparkannya. Di atas meja samping tempat tidur, tergeletak surat perjanjian saham yang semalam ku keluarkan dan belum sempat kusimpan. Aku mengambil dokumen itu dan membuka halaman terakhir. Tanda tangan ayahku, meskipun tintanya sedikit pudar dimakan waktu, goresannya masih kuat dan tegas. Ayah pernah bilang, anak perempuan keluarga Adiwijaya tidak boleh hidup tertindas, kan? Bisikku sambil mengelus surat itu. Meskipun ayah sudah tidak ada, aku tidak akan membiarkan diriku hancur. Aku menyalakan kembali ponsel dan menelepon Mbak Kirana. Mbak, tolong kirimkan semua klausul dari surat perjanjian pelunasan investasi itu. Terutama bagian apa yang terjadi jika keluarga Nugrahawan prestasi. Sedetail mungkin. Sudah kusiapkan semua, suara kakakku terdengar segar seperti biasa. Perjanjian pelunasan yang dibuat Mas Brahma 3 tahun lalu saat investasi 100 miliar itu syaratnya adalah jaminan laba bersih 140 miliar rupiah dalam 3 tahun. Tapi setelah kuperiksa laporan keuangan mereka semalam, total laba bersih mereka selama 3 tahun hanya 75 miliar. Tidak sampai setengahnya.
Klausul One prestasinya adalah tuntutan pembelian kembali seluruh saham. Nusantara Group bisa menuntut pembelian kembali seluruh saham keluarga Nugraha dalam waktu 90 hari dengan harga per lembar yang disepakati saat itu, ditambah denda 20% dari nilai investasi awal. Kalau keluarga Nugraha tidak bisa membayar, semua aset PT Trijaya Konstruksi bisa kita sita. Kakakku berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara penuh ancaman. Pokoknya 100 miliar ditambah denda 20 miliar, total 120 miliar. Dengan kondisi keuangan keluarga Nugraha sekarang, 10 miliar pun mereka tidak akan bisa dapatkan. Bagus. Satu permintaan lagi. Katakan, tolong buat daftar rinci semua sumber daya yang telah dieksploitasi oleh keluarga Nugraha dari Nusantara Group selama 3 tahun terakhir. Daftar subkontrak, jaminan pinjaman, semuanya. Cantumkan jumlah, tanggal, dan penanggung jawab. Untuk apa? Agar semua orang di dunia tahu bahwa keluarga Nugraha besar karena kebaikan kita, dan bagaimana mereka membalas kebaikan itu dengan pengkhianatan. Hening beberapa detik di seberang sana. Anjani, suara kakakku melembut, hal yang jarang terjadi. Kamu benar-benar sudah memutuskan? Begitu kartu ini dimainkan, hubunganmu dengan Baskara berakhir. Tidak ada jalan untuk kembali. Tidak ada jalan kembali sejak dia mengusirku dari markasnya, Mbak, jawabku. Kakakku tidak lagi mencoba menahanku. Wanita di keluarga kami tidak pernah menahan orang yang sudah memilih jalan untuk tidak menoleh ke belakang. Aku akan kirimkan daftarnya sore ini. Hanya itu yang dikatakannya sebelum menutup telepon. Aku pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan Banyu. Telur mata sapi, 2 lembar roti panggang, dan susu hangat. Banyu sudah naik sendiri ke kursi makannya dan menunggu dengan sabar. Ibu, hari ini ke sekolah? Iya, sayang. Aku meletakkan piring di depannya. Setelah makan, Ibu antar, ya. Banyu menggigit rotinya dengan lahap hingga pipinya menggembung. Ibu, kemarin ada om-om telepon ke rumah. Aku tertegun. Om-om siapa? Namanya Om Chandra. Katanya dia bawahan ayah. Dia tanya ibu ada di rumah atau tidak. Aku bilang ibu sedang menidurkanku, lalu dia langsung tutup telepon. Chandra, ajudan pribadi Baskara. Orang yang sama yang mengusirku dari pos jaga kemarin. Kenapa dia menelepon ke rumah? Aku membungkuk, berusaha memasang ekspresi senatural mungkin. Banyu, om itu tidak bilang apa-apa lagi? Tidak. Banyu menggelengkan kepala. Cuma tanya ibu ada di rumah atau tidak. Aku berdiri. Alarm berbunyi di dalam kepalaku. Tidak mungkin seorang ajudan menelepon atas inisiatifnya sendiri. Semuanya pasti suruhan Baskara. Kenapa Baskara ingin memastikan keberadaanku? Apakah dia ingin tahu aku ada di rumah atau sudah pergi ke tempat lain? Atau dia sedang mengawasiku, khawatir aku merencanakan sesuatu? Aku masuk ke kamar dan mulai menggeledah seisi rumah. Laci lemari, rak buku, hingga kotak penyimpanan dokumen. Setelah 30 menit mencari, di sudut rak paling bawah ruang kerja, aku menemukan sebuah amplop. Amplop yang tidak disegel itu berisi beberapa lembar kertas. Polis asuransi. Nama tertanggung. Baskara Nugraha. Pemegang polis. Baskara Nugraha. Dan di kolom penerima manfaat kematian, tertulis nama, Dewi Lestari. Aku membaca polis itu 3 kali dari awal sampai akhir. Didaftarkan 3 bulan lalu. Uang pertanggungan 5 miliar rupiah. Penerima manfaat, Dewi Lestari. Hubungan dengan tertanggung, teman. Teman. Istrinya adalah aku. Dia punya anak laki-laki berusia 4 tahun. Tapi penerima manfaat asuransi kematiannya adalah seorang teman. Tanganku yang memegang polis itu gemetar. Bukan karena takut, tapi karena mual. 3 bulan lalu, dia pulang kerja seperti biasa setiap hari, sesekali beralasan lembur atau perjalanan dinas. Semuanya tampak normal. Satu-satunya hal yang berbeda adalah dia diam-diam membeli asuransi jiwa senilai 5 miliar dan menuliskan nama wanita lain sebagai penerima manfaat. Aku memotret polis asuransi itu dan mengirimkannya ke Mbak Kirana. Balasan kakakku datang secepat kilat. Baru saja kutemukan di ruang kerja, ketikku, jari-jariku menekan layar dengan kekuatan seolah ingin menghancurkannya. Baskara membeli asuransi. Penerima manfaatnya Dewi Lestari. Kakakku tidak langsung membalas. Sekitar 3 menit kemudian, telepon berdering. Anjani, jangan lakukan apa-apa sekarang. Suara kakakku setajam pisau. Simpan baik-baik polis asli itu. Jangan sampai ketahuan. Aku sudah perintahkan tim hukum untuk mengumpulkan semua kontrak dan dokumen yang berhubungan dengan keluarga Nugraha.
Pengacara spesialis perceraian dan pembagian harta akan menghubungimu sore ini. Kamu cukup cari tahu saja apakah ada aset lain yang mungkin disembunyikan Baskara. Mengerti? Mengerti. Dan, kakakku mengatur napas. Mas Garuda tadi pagi menelepon langsung Panglima Divisinya Baskara. Dia memberitahukan bahwa semua dukungan peralatan canggih dan dana sponsor dari Nusantara Group untuk proyek kerjasama yang sedang berjalan di resimen Baskara ditarik total mulai hari ini. Kita lihat saja apa si Baskara itu bisa mempertahankan jabatannya sebagai komandan resimen. Aku menutup telepon dan memasukkan kembali polis asuransi ke dalam amplop aslinya, lalu mendorongnya ke dasar laci paling dalam. Kemudian, aku mengantar Banyu ke taman kanak-kanak. Banyu yang duduk di kursi anak di belakang, menggerak-gerakkan kakinya sambil bersenandung. Sinar matahari pagi yang masuk melalui jendela mobil menyinari pipi montoknya. Bulu matanya yang lentik seperti kipas kecil berkilauan. Melihat anakku di cermin, aku teringat hari pertama kali menggendong Banyu 4 tahun lalu. Anak yang begitu kecil dan lembut seperti anak kucing yang baru lahir. Mata Baskara yang memerah saat dia dengan canggung menerima Banyu dari tanganku di luar ruang bersalin. Anjani, terima kasih. Aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Kita akan membesarkan putra kita menjadi anak yang paling bahagia di dunia. Janji dari bibir itu. 4 tahun berlalu. Pria yang berjanji akan memperlakukanku dengan baik seumur hidupnya itu telah menempatkan nama wanita lain sebagai penerima manfaat asuransi kematiannya. Aku tidak pulang, melainkan mengemudikan mobil ke kantor pusat Nusantara Group. Ruang kerja Mas Brahma berada di lantai paling atas. Ruangan dengan 3 sisi dinding kaca yang menyuguhkan pemandangan seluruh Jakarta. Saat aku masuk, CEO Brahma Adiwijaya sedang duduk di mejanya, berbicara di telepon. Melihatku, dia menunjuk ke arah sofa. Di mejanya, tumpukan dokumen menggunung, dan di monitornya terpampang diagram struktur kepemilikan saham yang rumit. Setelah menutup telepon, Mas Brahma menghampiri dan duduk di seberangku. Tim hukum sudah menyelidiki latar belakang Dewi Lestari, katanya langsung ke pokok persoalan sambil mendorong sebuah map ke arahku. Wanita itu, saat di luar negeri, berpartisipasi dalam proyek penelitian bahan militer yang terkait dengan rahasia negara. Dan perusahaan tempatnya bekerja setelah kembali ke Indonesia, pemilik sebenarnya adalah kerabat jauh Baskara. Aku membalik lembaran dokumen itu satu persatu. Ini yang paling penting, kata Mas Brahma sambil membuka halaman terakhir dan menunjuk kalimat yang digarisbawahi merah. Proyek yang sedang ditangani Dewi Lestari saat ini adalah kontrak kerja sama teknologi militer dengan resimen Baskara. Nilai kontraknya 200 miliar rupiah. Tapi dari penelusuran kami, perusahaan Dewi Lestari itu perusahaan cangkang yang teknologinya tidak bernilai bahkan 20 miliar pun. Artinya, seseorang menggunakan kontrak ini sebagai kedok untuk menggelapkan anggaran Kementerian Pertahanan. Tatapan Mas Brahma menjadi berat. Dan siapa orang itu, kamu pasti lebih tahu. Kepalaku serasa disambar petir. Kepulangan Dewi, proyek di resimen militer yang dipimpin Baskara, kerja sama teknologi senilai 200 miliar, dan perusahaan cangkang Dewi. Semua titik itu kini terhubung menjadi satu garis lurus yang mengarah ke Baskara. Mas, bukti ini sudah cukup. Mas Brahma menatapku. Dan senyum perlahan muncul di bibirnya. Senyum arogan dan penuh keyakinan yang khas dari pria-pria keluarga Adiwijaya, yang sangat mirip dengan Mas Garuda. Belum cukup, katanya. Tapi jika digabungkan dengan wan prestasi perjanjian, polis asuransi jiwa, dan penarikan investasi pagi ini, keluarga Nugraha tidak akan bertahan 3 hari. Ponselnya berdering. Mas Brahma menjawab, mendengarkan beberapa detik, lalu senyumnya semakin lebar saat menutup telepon. Ayah Baskara ada di lobi. Mengamuk. Apa yang dia lakukan di sini? Sudah jelas. Mengemis minta diselamatkan. Mas Brahma berdiri dan merapikan lengan kemejanya. Ayo. Kita tonton. Saat kami turun dengan lift pribadi, Mas Brahma melirikku. Takut? Aku menggeleng. Pintu lift terbuka. Dan di tengah lobi, tampaklah sosok Hartono Nugraha, ayah mertuaku. 2 petugas keamanan menahannya. Kemejanya kusut, wajahnya bersimbah keringat, rambutnya acak-acakan. Sosok CEO PT Trijaya Konstruksi yang biasanya berwibawa tidak terlihat lagi. Melihatku, dia berlari seperti orang gila. Anjani. Anjani, tolong bicaralah baik-baik dengan kakakmu. Kenapa tiba-tiba semua dana ditarik? Kalau proyek berhenti, keluarga kami bisa mati. Suaranya serak. Aku tahu si Baskara itu sudah berbuat salah. Nanti di rumah akan kupukuli dia setengah mati. Tapi tolong jangan begini, ya? Ayah,
potongku. Suaraku tidak tinggi, tidak rendah. Ayah bilang Baskara sudah berbuat salah. Ayah tahu kesalahan apa yang sudah dia perbuat? Hartono Nugraha terdiam. Tidak bisa menjawab. Mas Brahma menimpali dari samping, dengan nada datar seolah membicarakan cuaca. Tadi sebelum kemari, Bapak menelepon Baskara dulu, kan? Apa katanya? Dia bilang tidak melakukan kesalahan apa-apa, hanya adik saya yang berlebihan? Wajah Hartono memucat. Kalian berdua, ayah dan anak, sepertinya salah paham. Jika sudah mengambil Putri Nusantara Group sebagai menantu, seharusnya kalian tahu diri. Beraninya berselingkuh di luar dan mengusir putri kami. Mas Brahma maju selangkah. Dia lebih tinggi satu kepala dari Hartono. Pandangannya yang merendahkan begitu dominan. Pak Hartono, Anda juga pebisnis. Anda tidak tahu kalau ada yang memberi, harus ada yang kembali? Kalau sudah besar dengan menggerogoti Nusantara Group, seharusnya Anda tahu diri. Beraninya Anda mencoba menggigit tangan yang memberi makan? Bibir Hartono bergetar. Lalu, Mas Brahma menerima sebuah map dari sekretarisnya dan menyodorkannya pada Hartono. Ini surat perjanjian pelunasan yang kami buat saat memberikan suntikan dana 100 miliar 3 tahun lalu. Jangka waktunya sudah habis, dan laba bersihnya kurang 65 miliar dari target. Sesuai kontrak, kami menagih pembelian kembali seluruh saham dalam 90 hari dan denda 20%, total 120 miliar rupiah. Hartono menerima dokumen itu dengan tangan gemetar. Kertas itu berdesir. 120 miliar. Mana kami punya uang sebanyak itu sekarang? Kalau begitu, kita tempuh jalur hukum. Suara Mas Brahma tanpa kehangatan sedikit pun. Aset PT Trijaya Konstruksi akan kami sita seluruhnya. Hartono mundur selangkah seolah perutnya baru saja ditinju. Dia menatap bergantian antara Mas Brahma dan aku, bibirnya bergetar, lalu dengan susah payah mengeluarkan satu kalimat. Anjani, tidak boleh begini. Kamu kan menantu keluarga Nugraha. Aku menatap wajah tua yang dipenuhi keputusasaan itu tanpa merasakan sedikit pun iba. Ayah, kataku. Saat Baskara menyuruh ajudannya mengusir saya dari pos jaga, apa dia ingat saya menantu keluarga Nugraha? Hartono terdiam. Saat dia menuliskan nama Dewi Lestari sebagai penerima manfaat asuransi kematiannya, apa dia ingat saya ini istrinya? Mata Hartono membelalak. Jelas dia tidak tahu fakta ini. Keluarga ayah, dari awal tidak pernah sekalipun menganggap saya sebagai keluarga. Aku mengatakannya dengan tegas, memaku setiap kata. Jadi, jangan salahkan saya jika saya bertindak tanpa ampun. Aku berbalik dan masuk ke lift. Saat pintu tertutup, aku mendengar Hartono meneriakkan sesuatu, tapi di dalam lift yang kedap suara, tidak ada apapun yang terdengar. Mas Brahma berdiri di sampingku, terdiam sejenak sebelum berbicara. Sore ini pengacara akan menghubungimu. Kamu sudah mantap untuk gugat cerai, kan? Tidak perlu dipikirkan lagi, jawabku. Semuanya sudah berakhir. Hak asuh Banyu bagaimana? Mutlak milikku. Aku menatap angka lantai lift yang terus naik. Tidak akan pernah kuserahkan ke tangan manusia seperti Baskara. Ketika aku kembali ke rumah, matahari sudah mulai terbenam. Di atas meja ruang tengah, tumpukan dokumen berserakan. Surat perjanjian pelunasan, salinan polis asuransi, dokumen penyelidikan Dewi Lestari, rincian bantuan istimewa untuk PT Trijaya Konstruksi. Masing-masing adalah pedang tajam yang mengarah ke Baskara. Di luar jendela, kegelapan mulai turun dan lampu-lampu kota satu persatu menyala. Ponselku berdering. Mas Garuda. Adikku, tahap pertama pembersihan selesai. Suaranya berat dan penuh kekuatan. Semua rekening terkait atas nama Baskara sudah dibekukan. Peralatan dan dana sponsor latihan yang kami berikan ke resimennya juga sudah ditarik total hari ini. Laporan intelijen juga sudah masuk ke pimpinan divisi. Tadi sore ada rapat darurat. Baskara sedang dibawa ke base untuk diperiksa. Kakakku berhenti sejenak. Jabatannya sebagai komandan resimen dicopot sementara mulai hari ini. Dikopot sementara. Jabatan komandan resimen yang lebih penting dari anak dan istrinya. Lencana pangkat yang memberinya kuasa untuk membawa masuk teman masa kecilnya ke dalam markas dan mengusir istrinya sendiri. Lencana pangkat rendahan itu akhirnya dicopot. Mas, kataku. Ini belum selesai. Di seberang telepon, terdengar tawa singkat Mas Garuda yang mengerikan. Tentu saja belum selesai, katanya. Ini baru hidangan pembuka. Tunggu saja, Dik. Penantian yang dikatakan kakakku tidaklah lama. Keesokan paginya, sebuah telepon dari nomor tak dikenal masuk. Suara seorang pria parubaya yang asing, bukan Baskara, atau keluargaku.
Nada bicaranya resmi, namun terdengar hati-hati. Dengan Ibu Anjani Adiwijaya? Ya, saya Kolonel Santoso dari staf penerangan Kementerian Pertahanan. Begini, Bu. Besok pagi pukul 10 akan ada upacara penganugerahan perwira teladan. Kolonel Baskara Nugraha adalah salah satu penerima penghargaan tahun ini. Kami ingin menanyakan, apakah Ibu bersedia hadir sebagai perwakilan keluarga? Upacara penganugerahan perwira teladan? Aku nyaris tertawa terbahak-bahak sambil memegang ponsel. Kolonel Santoso, jawabku. Saya akan hadir tepat waktu. Setelah menutup telepon, aku duduk termenung di sofa. Sinar matahari pagi yang masuk melalui jendela seolah menggelar karpet emas di lantai. Banyu sudah di sekolah, dan rumah begitu sunyi hingga hanya suara dengungan kulkas yang terdengar. Aku berdiri dan masuk ke ruang ganti. Di sudut terdalam lemari, tergantung sebuah gaun yang belum pernah kupakai sekalipun. Gaun sutra hijau giok dengan bordir bunga anggrek bulan yang indah. Hadiah pernikahan dari Mbak Kirana. Kakakku bilang, sebagai wanita keluarga Adiwijaya, aku harus punya setidaknya satu seragam tempur untuk menunjukkan siapa diriku. Selama 4 tahun, tidak pernah ada kesempatan untuk memakainya. Aku mengeluarkan gaun itu, menggantungnya di depan cermin besar, dan memandanginya lama. Besok adalah harinya. Keesokan paginya, aku mengantar Banyu ke sekolah. Begitu turun dari mobil, Banyu memeluk leherku dan tidak mau lepas. Ibu, nanti siapa yang jemput? Ibu yang akan jemput. Aku mencium keningnya. Ibu janji akan jemput Banyu. Banyu mengulurkan jari kelingkingnya. Aku mengaitkan jari kelingking mungil itu dan berjanji. Selama perjalanan ke markas, aku memutar musik. Lagu-lagu lama berbahasa Inggris yang sering didengarkan ayah semasa hidupnya. Di luar jendela, gedung-gedung pencakar langit dan mobil-mobil yang padat berlalu lalang. Tanganku yang memegang kemudi kering tanpa setetes keringat pun, dan detak jantungku teratur seperti mesin. Tiba di pos jaga, prajurit yang bertugas memeriksa kartu identitasku dan langsung memberikan hormat militer. Siap. Selamat pagi, Ibu Komandan. Silakan masuk. Aku, dalam balutan gaun hijau giok, berjalan dengan suara hak sepatu yang mantap menuju aula. Setiap langkahku membuat ujung gaun menari dengan anggun. Para prajurit yang berpapasan melirikku, tapi aku hanya menatap lurus ke depan, berjalan dengan tenang. Aula itu penuh sesak oleh orang-orang berseragam militer. Di atas panggung, sebuah spanduk besar tergantung. Upacara penganugerahan perwira teladan Angkatan Darat. Dari kejauhan, aku melihat sosok Baskara. Dia duduk di baris ketiga, di kursi dekat lorong, mengenakan seragam upacara yang rapi. Di bawah sorotan lampu, 3 melati emas di pundaknya berkilauan. Dia belum melihatku. Aku berjalan menuju area keluarga di sisi kiri panggung. Para istri dan anak-anak perwira yang menerima penghargaan berkumpul di sana. Seseorang mengenaliku dan mulai berbisik. Itu kan istri Kolonel Baskara. Putri bungsu Nusantara Group. Kakak keduanya Panglima Komando, kakak sulungnya CEO Nusantara Group, kan? Kolonel Baskara itu benar-benar menyelamatkan negara di kehidupan sebelumnya, ya. Menyelamatkan negara, katamu? Aku mencari kursi kosong di barisan paling belakang. Sebelum duduk, dari celah pintu ruang tunggu di samping panggung, aku melihat punggung yang kukenal. Dewi Lestari. Jadi wanita itu juga ada di sini. Aku mengalihkan pandangan, duduk, dan menegakkan punggung. Seorang istri perwira di sebelahku menyapa. Ibu, istri Kolonel Baskara, kan? Gaun yang ibu kenakan hari ini sungguh mewah. Terima kasih. Aku tersenyum tipis. Wah. Saya lihat di daftar penerima penghargaan hari ini, Kolonel Baskara yang menjadi bintang utamanya. Katanya proyek kerja sama teknologi ini adalah proyek inti terpenting di divisi kita tahun ini, ya? Oh, benarkah? Aku tetap tersenyum. Hebat sekali ya. Upacara dimulai. Pidato dari Panglima Divisi, sambutan perwakilan, tepuk tangan tiada henti. Setiap kali nama Baskara disebut, tepuk tangan riuh membahana di aula. Dia duduk dengan punggung tegap, menunjukkan postur seorang prajurit yang disiplin dan percaya diri. Aku menatapnya dan teringat hari pertama kami bertemu 4 tahun lalu. Saat itu pun dia mengenakan seragam, dan tampak bersinar di antara kerumunan. Ayah menunjuknya dan berkata, Anjani, anak itu benar-benar istimewa. Ayah. Jika ayah melihat dari atas sana hari ini, ayah pasti akan sangat kecewa. Selanjutnya, sambutan dari perwakilan perwira teladan, Kolonel Baskara Nugraha. Diiringi tepuk tangan meriah, Baskara berdiri, mengancingkan seragamnya, dan berjalan tegap ke atas panggung. Di depan mikrofon,
Dia menyapu pandang ke seluruh aula dengan senyum sopan dan santai. Yang saya hormati, para pimpinan, dan rekan-rekan prajurit sekalian. Selamat pagi. Suara baritonnya yang dalam bergema melalui pengeras suara, merupakan suatu kehormatan tak terhingga bagi saya, untuk berdiri di sini hari ini. Keberhasilan proyek kerja sama teknologi canggih ini dapat terwujud berkat dukungan penuh dari pimpinan dan pengorbanan tanpa kenal lelah dari seluruh anggota tim. Dia berhenti sejenak. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras Ibu Dewi Lestari, Direktur PT Cipta Teknologi. Beliau telah membawa teknologi canggih dari luar negeri dan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi modernisasi peralatan militer kita. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus. Sekali lagi, tepuk tangan meriah membahana dari bawah panggung. Aku, yang duduk di barisan paling belakang, bertepuk tangan dengan sangat perlahan, tepat 3 kali. Lalu aku berdiri. Gaun hijau giok yang kusut di bawah sorotan lampu memancarkan cahaya dingin. Hak sepatuku seolah menekan lantai marmer. Seseorang menoleh ke arahku, dan tak lama kemudian, tatapan semua orang tertuju padaku. Baskara masih menyampaikan pidatonya di atas panggung, tetapi saat melihatku, suaranya tiba-tiba berhenti seperti mesin yang mati listrik. Dalam sepersekian detik, ekspresinya berubah 3 kali, kaget, panik, lalu ketenangan yang dipaksakan. Jari-jarinya yang memegang mikrofon memutih. Aku tidak berhenti berjalan. Ratusan pasang mata mengikutiku. Suara gumaman menyebar seperti ombak. Aku berjalan hingga tepat di depan panggung dan berhenti. Udara di dalam aula menjadi begitu tegang, seperti sesaat sebelum badai mengamuk. Anjani. Baskara membuka mulut, tetapi karena mikrofon masih menyala, suaranya yang bergetar bergema di seluruh aula. Kenapa kamu di sini? Aku tidak menjawabnya. Aku berbalik menghadap ratusan prajurit yang duduk di aula. Para pimpinan dan para prajurit sekalian, suaraku tidak keras, tetapi terdengar jelas di aula yang sunyi senyap. Saya Anjani Adiwijaya, istri dari Kolonel Baskara Nugraha. Gumaman di antara penonton semakin keras. Saya tahu ini bukan tempat saya untuk berbicara, tetapi ada beberapa hal yang terpendam di hati dan harus saya sampaikan. Suaraku datar, seolah menceritakan kisah orang lain. Baru saja Kolonel Baskara mengucapkan terima kasih kepada seorang wanita. Direktur Dewi Lestari, begitu katanya. Saat nama Dewi Lestari disebut, bisik-bisik semakin menjadi. Dewi Lestari memang benar teman masa kecil suami saya. Mereka tumbuh bersama di kompleks perwira dan memiliki hubungan yang sangat dekat. Suami saya tidak pernah menyembunyikan fakta itu. Di atas panggung, wajah Baskara memucat. Dia maju selangkah dan menggeram dengan suara pelan, mencoba menyembunyikannya dari mikrofon. Anjani, turun. Kalau ada yang mau dibicarakan, kita bicarakan di rumah. Aku meliriknya sekilas. Tatapan yang singkat, tapi cukup untuk membuatnya mundur ragu. Tetapi, ada hal lain yang suami saya sembunyikan dari saya. Aku mengeluarkan ponsel dari tas. Contohnya, seberapa sering mereka bertemu secara diam-diam setelah Dewi Lestari kembali ke Indonesia. Atau fakta bahwa seorang pria yang sudah menikah selama 4 tahun, membelikan polis asuransi jiwa senilai 5 miliar rupiah untuk seorang wanita lajang, dan di kolom penerima manfaat, dia tidak menuliskan nama putranya yang berusia 4 tahun atau istrinya, melainkan nama teman masa kecilnya. Aku mengangkat ponselku tinggi-tinggi. Di layar, foto polis asuransi yang kuambil terpampang jelas. Aula menjadi gempar seperti air mendidih. Polis asuransi? Penerima manfaatnya Dewi Lestari? Itu benar-benar gila. Wajah Baskara berubah menjadi kelabu. Dia melompat turun dari panggung, mencoba merebut ponselku. Aku dengan cepat mundur, dan dia yang kehilangan keseimbangan, terhuyung-huyung dengan canggung di lantai marmer. Ujung celana seragamnya yang rapi menjadi kusut. Anjani. Dia meraung seperti binatang yang terluka. Tolong jangan di sini. Jangan di sini, katamu? Aku menatapnya tajam dan meninggikan suara. Baskara. Beberapa hari yang lalu, saat aku membawakanmu sop buatan rumah bersama Banyu, kamu menyuruh ajudanmu untuk mengusirku. Katamu ada teman masa kecil di dalam, dan kunjungan ditolak. Di tengah terik matahari yang suhunya lebih dari 40 derajat, tahu tidak apa yang anakmu katakan padaku? Dia bertanya. Apa ayah sudah tidak sayang kita lagi? Suara bising di aula tiba-tiba lenyap. Hanya terdengar suara ratusan orang yang menahan napas serempak. Jakun Baskara bergerak naik turun. Bibirnya bergerak-gerak, tetapi di depan ratusan pasang mata,
mulutnya seolah direkatkan, tidak bisa terbuka. Saya dibesarkan sebagai putri kesayangan Nusantara Group. Orang tua saya mengajari saya untuk hidup dengan menjunjung tinggi martabat. Saya tidak akan merinci di sini berapa banyak yang telah keluarga Nugraha ambil dari Nusantara Group selama 3 tahun terakhir. Aku berbicara kepada penonton dengan perlahan dan jelas. 12 subkontrak konstruksi senilai total 5 triliun rupiah, jaminan pinjaman 1,5 triliun rupiah. 3 tahun lalu, saat perusahaan keluarga Nugraha diambang kebangkrutan, kakak sulung saya menyuntikkan dana 100 miliar rupiah. Aku berhenti sejenak untuk mengambil napas. Itu adalah uang yang tidak akan pernah bisa disentuh oleh orang biasa seumur hidupnya. Tapi Nusantara Group memberikannya tanpa banyak bicara. Kenapa? Karena Baskara adalah suamiku. Karena dia adalah keluargaku. Tapi bagaimana keluarga Nugraha membalas kebaikan itu? Aku mengeluarkan dokumen kedua dari tasku dan membukanya. Saat investasi 100 miliar itu, kami membuat perjanjian pelunasan. Syaratnya adalah mencapai laba bersih 140 miliar dalam 3 tahun. Namun, selama 3 tahun terakhir, laba bersih perusahaan itu hanya 75 miliar rupiah. Sesuai klausul kontrak, keluarga Nugraha harus mengembalikan dana sebesar 120 miliar rupiah, termasuk denda. Desahan kaget terdengar dari berbagai sudut penonton. Tentu saja keluarga Nugraha tidak punya uang sebanyak itu, lanjutku dengan tegas. Tetapi kakak sulung saya tidak menagihnya. Karena saya masih menantu di keluarga itu. Dia mencoba menutupinya agar saya, adiknya, tidak berada dalam posisi sulit. Tapi apa yang dilakukan oleh orang ini, Baskara? Aku berbalik dan menatap lurus ke arahnya. Sinar lampu panggung dengan kejam menyorot keringat dingin yang membasahi keningnya. Seragamnya yang kaku masih utuh, tetapi tulang punggungnya seolah sudah hancur berkeping-keping, tampak goyah dan siap ambruk kapan saja. Panglima divisi, yang duduk di barisan paling depan, berdiri. Wajahnya kelam. Kolonel Baskara. Apa semua yang dikatakan istrimu itu benar? Baskara tidak bisa menjawab. Matanya yang menatapku dipenuhi berbagai emosi yang tidak kukenali. Amarah, ketakutan, dan permohonan yang putus asa. Ada satu bukti lagi di sini. Aku mengoperasikan ponselku dan memutar sebuah rekaman suara. Ini adalah rekaman percakapan telepon antara Dewi Lestari dan Baskara 3 hari yang lalu. Saya sendiri tidak tahu bagaimana file ini bisa ada di ponsel saya. Mungkin seseorang yang menjunjung tinggi keadilan mengirimkannya secara diam-diam. Para pimpinan, maukah Anda mendengarkannya? Wajah Baskara kini pucat pasi seperti mayat. Anjani, dia terhuyung-huyung lagi ke arahku. Sebuah permohonan yang belum pernah kudengar sebelumnya, seperti rintihan binatang. Jangan, kumohon, jangan. Tanpa ampun, aku menekan tombol putar. Suara manja Dewi Lestari yang keluar dari speaker menggema di seluruh aula. Mas, Ibu Komandan tidak akan marah kan karena kejadian hari ini? Aku kan datang untuk urusan dinas, tidak tahu kalau beliau akan datang. Kalau tahu, aku pasti akan menghindar. Diikuti oleh suara Baskara yang pasrah namun lembut menenangkan. Tidak usah dipikirkan. Sifatnya memang agak berlebihan. Tidak perlu kamu masukkan ke hati. Tapi kan beliau sampai menumpahkan sop yang sudah susah payah dibuatnya. Mas, apa di rumah Mas selalu merasa tertekan seperti ini? Kasihan sekali. Oh ya, Mas. Seandainya dulu aku tidak pergi ke luar negeri dan tetap di Indonesia, apa mungkin orang yang ada di samping Mas sekarang adalah aku? Dari speaker, tidak terdengar jawaban Baskara. Keheningan yang panjang dan berat. Keheningan yang lebih pasti dari jawaban ya manapun. Rekaman berakhir. Aula diselimuti keheningan yang mencekam, bahkan suara jarum jatuh pun akan terdengar. Ratusan pasang mata terpaku pada wajah Baskara. Bibirnya berkedut, jari-jarinya gemetar hebat. Seluruh tubuhnya bergetar seperti daun di musim gugur, dan di matanya yang menatapku, kesombongannya telah hancur lebur. Yang tersisa hanyalah rasa malu dan ketakutan yang mengerikan dari seseorang yang telah ditelanjangi. Aku memasukkan ponselku dan menatapnya dengan mata setenang danau yang mati. Baskara, kamu berjanji akan memperlakukanku dengan baik seumur hidup. Kamu berjanji akan memberiku dan banyu keluarga yang sempurna. Tapi lihat apa yang telah kamu lakukan. Kamu mengusirku, menjadikan wanita lain sebagai penerima manfaat asuransi kematian, dan tidak bisa membantah sepatah kata pun saat wanita itu bertanya, jika aku tidak pergi, apa aku yang akan menjadi istrimu? Karena di dalam hatimu, jawabannya sudah ada. Aku melepaskan cincin kawin berlian dari jari manis kiriku. Di depan ratusan pasang mata, aku meletakkannya di atas meja di panggung. Tuk.
Suara logam kecil yang nyaring itu menggema hingga ke seluruh sudut aula. Baskara, kataku. Aku menceraikanmu. Desahan kaget kembali terdengar dari bawah panggung, dan tak lama kemudian, gumaman menyebar tak terkendali. Seseorang berdiri dari kursinya, ada juga yang mengeluarkan kamera untuk memotret. Aula menjadi gempar seperti panci mendidih. Wajah Panglima Divisi sudah hitam legam. Dia melangkah maju ke arah Baskara dan berkata dengan suara tertahan dan penuh amarah, Baskara. Selesaikan situasi ini sekarang juga dan berikan penjelasan. Tapi Baskara hanya berdiri membeku seperti patung. Matanya yang menatapku bergejolak dengan campuran rasa malu, amarah, keputusasaan, dan penyesalan. Dia menggerakkan bibirnya, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak ada suara yang keluar. Anjani, ini tempat kerjaku. Kalau kamu melakukan ini, aku akan tamat. Mungkin itu yang ingin dia katakan. Tapi tidak ada satu kata pun yang bisa dia gunakan untuk membantah. Karena semua yang kukatakan adalah fakta yang sempurna. Keributan di antara penonton semakin menjadi. Polisi militer berlarian mencoba menertibkan situasi, sementara para prajurit dengan panik mengetik di ponsel mereka. Di tengah kekacauan itu, aku berbalik dan membungkuk sedikit ke arah penonton. Tindakanku seketika membuat suasana menjadi hening. Para pimpinan dan para prajurit sekalian, suaraku terdengar jelas dan tanpa goyah. Saya dengan tulus meminta maaf, karena telah mengganggu acara sakral militer ini. Namun, saya akan bertanggung jawab secara hukum atas semua pernyataan yang telah saya buat. Bukti-bukti yang baru saja saya sebutkan semuanya telah saya serahkan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan dan Badan Intelijen Strategis. Biarlah lembaga investigasi militer yang mengungkap kebenarannya. Aku menegakkan badan dan melirik Baskara untuk terakhir kalinya. Selamat tinggal, Kolonel Baskara. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu keluar aula. Rok hijau giokku berkibar. Suara langkah kakiku di lantai marmer terdengar tegas dan tanpa ampun, seperti palu hakim yang menjatuhkan hukuman mati. Di belakangku, terdengar jeritan panik Panglima Divisi, suara jepretan kamera, dan bisikan ratusan orang yang tak tertahankan. Seseorang memanggil namaku, tapi aku tidak menoleh ke belakang sekalipun. Begitu keluar dari aula, terik matahari bulan Juli menyengat wajahku. Udara panas yang menyesakkan membuat mataku perih, tapi tidak ada air mata yang keluar. Aku berjalan menyusuri jalan di dalam kompleks yang dinaungi pohon-pohon trembesi. Suara dedaunan yang tertiup angin menyapu telingaku. Para prajurit yang tidak mengenalku berpapasan, dan menatapku dengan penasaran. Setibanya di tempat parkir, aku membuka pintu mobil dan masuk. Seketika, semua kebisingan dunia luar terisolasi sempurna. Aku duduk di kursi pengemudi, meletakkan kedua tangan di atas kemudi, dan menatap kaca depan yang kosong. Untuk waktu yang sangat lama, aku hanya diam, lalu perlahan membungkuk dan membenamkan wajah di kedua tanganku. Ponselku berdering. Mbak Kirana. Anjani. Mas Brahma baru saja menelepon. Suara kakakku dipenuhi rasa kemenangan yang tak bisa disembunyikan. Penghargaan Baskara dibatalkan. Dia langsung diseret oleh agen BAIS di tempat dan sedang menjalani pemeriksaan pertama. Jabatannya sebagai komandan resimen dibekukan mulai hari ini. Proyek kerjasama teknologi yang melibatkan Dewi Lestari juga dibekukan total. Bagus. Dan satu lagi, kakakku berhenti sejenak. Perusahaan Dewi Lestari. Baru saja tim gabungan dari Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha datang dan melakukan penggeledahan. Kata Mas Brahma, hanya dengan menelusuri aliran dana gelap di belakangnya saja, hukuman penjara beberapa tahun sudah pasti. Aku tahu. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Aku mengangkat kepala dan menyalakan mesin. Aku mau menjemput Banyu. Suara mesin yang berat memenuhi kabin mobil. Aku memindahkan persneling, menginjak pedal gas, dan mobil meluncur mulus keluar dari pos jaga militer. Di kaca spion, gerbang pos jaga itu semakin mengecil, lalu menghilang dari pandangan. Kali ini, tidak ada seorang pun yang menghalangi jalanku. Dalam perjalanan menjemput Banyu, telepon dari Mbak Kirana datang lagi. Anjani. Baru saja ada hasil dari Ditjen Pajak. Suara kakakku terdengar sangat bersemangat. Sangat jarang Kirana Adiwijaya yang selalu tenang bisa begitu gembira, itu artinya dia mendapatkan tangkapan besar. Pembukuan perusahaan si Dewi itu, ada dana masuk 200 miliar untuk kerjasama teknologi, tapi aliran dananya benar-benar kacau. 50 miliar diantaranya dialihkan ke perusahaan cangkang di luar negeri, dan 10 miliar masuk ke rekening pribadi atas nama lain milik Dewi. Bisa dipenjara? Penjara? Kakakku mendengus.
Ini bukan cuma penggelapan biasa, ini pelanggaran UU Tindak Pidana Korupsi. Jumlahnya fantastis. Minimal 10 tahun penjara. Kurang. Kakakku terdiam sejenak. Kamu punya kartu lain? Punya. Aku menghentikan mobil di lampu merah. Mas Brahma bilang, Dewi pernah ikut proyek penelitian di luar negeri, kan? Yang latar belakangnya kotor itu. Aku ingin tahu persis sekotor apa itu. Mas Brahma sedang menyelidikinya. Hasilnya akan keluar hari ini. Sampaikan padanya, aku mau hasilnya ada di tanganku sebelum malam ini. Lampu hijau menyala, dan mobil meluncur mulus ke tempat parkir sekolah Banyu. Kelas Banyu ada di lantai 3. Aku berdiri di depan pintu kelas dan mengintip melalui jendela. Banyu sedang tengkurap, dengan serius menggambar sesuatu. Lidah mungilnya sedikit menjulur, dan dia memegang krayon dengan erat, tampak menggemaskan. Seorang guru menghampiri dan berbisik, Banyu hari ini menggambar foto keluarga. Katanya mau diberikan untuk ibu sebagai hadiah. Foto keluarga. Aku menerima kertas gambar yang disodorkan Banyu. 3 orang digambar dengan goresan yang tidak rata. 1 orang besar, 1 orang kecil, dan 1 orang yang sangat kecil di tengah. Ketiganya tersenyum lebar seperti bulan sabit. Tapi hanya ada 3 orang di gambar itu. Ibu, Banyu, dan anjing peliharaan kami, Coklat. Ayah di mana? Tanyaku. Banyu menggelengkan kepala dan berkata dengan cadel, ayah kan bikin ibu nangis. Aku tidak butuh ayah lagi. Aku menggendong Banyu, membenamkan wajahku di lehernya. Aroma sabun bayi dan bau khas anak kecil bercampur, membuat ujung hidungku terasa perih. Ayo, anakku, kita pulang. Setibanya di rumah, setelah mencuci tangan Banyu dan memberinya mainan, aku masuk ke ruang kerja. Aku menyalakan komputer, dan ada 1 email baru. Pengirim. Brahma Adiwijaya. Subjeknya hanya 3 kata, latar belakang Dewi. Aku membuka lampiran. Saat menggulir ke halaman ketiga, jariku berhenti. Pindaian dokumen berbahasa Inggris. Daftar personel yang berpartisipasi dalam sebuah lembaga penelitian di luar negeri, dibuat 5 tahun lalu. Nama Dewi Lestari ada di urutan keempat, dan di kolom keterangan, ada lingkaran yang dibuat dengan pulpen merah oleh Sekretaris Mas Brahma, kebocoran teknologi material militer. Halaman berikutnya adalah catatan keluar masuk negara. Selama 3 bulan sebelum kembali ke Indonesia, Dewi Lestari berulang kali melakukan perjalanan antara negara tertentu dan negara ketiga. Negara tertentu itu adalah zona kontrol teknologi militer yang diawasi secara internasional. Halaman terakhir adalah tangkapan layar email berbahasa Inggris yang dikirim oleh Dewi. Penerimanya adalah akun anonim di luar negeri yang tidak dapat dilacak. Isi pesannya hanya 1 baris. Sampel telah berhasil dialihkan melalui jalur ketiga. Aku membaca semua dokumen itu 3 kali, dan menelepon Mas Brahma. Mas, aku sudah lihat datanya. Suara Mas Brahma tenang, tetapi ada kemarahan dingin yang tersembunyi di baliknya. Bagaimana menurutmu? Dia kembali bukan untuk main cinta-cintaan, kataku. Dia datang untuk mencuri dan menjual rahasia militer. Hening sejenak di seberang sana. Ketika kakakku berbicara lagi, suaranya seperti keluar dari sela-sela gigi yang terkatup rapat. Tepat, proyek luar negeri yang dia ikuti itu kemudian masuk dalam daftar kontrol ekspor pertahanan internasional. Tepat sebelum Dewi kembali, sampel bahan inti dari lembaga penelitian itu lenyap, kasus yang masih diselidiki oleh Interpol. Dan dia membawa itu ke resimen Baskara. Lebih tepatnya, suara Mas Brahma turun beberapa oktav. Dia menggunakan proyek kerja sama teknologi 200 miliar yang dipimpin Baskara sebagai inang untuk menanam mata-mata yang mencuri informasi dari jaringan militer kita. Kamu tahu apa artinya ini, kan? Aku tahu. Ini berarti masalah Baskara tidak akan berakhir hanya sebagai kasus perselingkuhan biasa. Dia, yang tertipu oleh wanita berkedok teman masa kecil, telah menjadi kaki tangan dalam kejahatan pengkhianatan negara, dengan mulus meloloskan mata-mata ke dalam jaringan rahasia pertahanan Republik Indonesia. Apa Baskara tahu tentang ini? Tanyaku. Dari penyelidikan sejauh ini, kemungkinannya kecil, jawab Mas Brahma. Tapi kebodohan tidak menghapus kejahatan. Penanggung jawab utama proyek itu adalah Baskara. Semua proses persetujuan akhir ditandatangani olehnya. Jika dia mengabaikan prosedur keamanan karena dibutakan oleh perasaan, tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundaknya. Mas, dengan data ini, apa BIN bisa bergerak? Lebih dari cukup, kata Mas Brahma. Tapi ada satu masalah. Masalah yurisdiksi. Ini terkait langsung dengan militer, jadi polisi atau kejaksaan tidak bisa sembarangan menangani.
BAIS dan Badan Keamanan Nasional BIN harus turun tangan bersamaan. Pikiranku berputar cepat, Mas Garuda harus bergerak. Mas Brahma tertawa singkat. Tawa setajam pisau dan penuh arti. Kakak keduamu itu Panglima Komando. Jaringan langsung ke BAIS dan Badan Keamanan Nasional ada di tangannya. Aku langsung menelepon Mas Garuda. Dia sudah berada di ruang kerjanya. Adikku, aku sudah periksa data yang kamu kirim. Suara kakakku persis seperti suara ayah saat akan murka. Aku sudah berikan instruksi ke kepala BAIS dan Komando Siber. Mereka sedang melakukan analisis darurat. Berapa lama? Untuk membongkar aliran dana perusahaan Cangkang Dewi dan jalur pergerakan barang, butuh minimal 3 hari. 3 hari terlalu lama, kataku cemas. Dia bisa keburu kabur ke luar negeri. Kakakku terdiam 2 detik. Kamu takut dia kabur ke luar negeri? Fakta bahwa dia kembali ke Indonesia setelah bertahun-tahun di luar negeri berarti ada kekuatan besar di belakangnya. Dengan Ditjen Pajak dan KPPU yang sudah turun tangan, dia pasti panik. Dia akan berusaha kabur sebelum tuntutan resmi keluar. Dia tidak akan bisa kabur, potong Mas Garuda. Suaranya berat dan kejam. Aku sudah mengirim surat kerja sama ke Kementerian Hukum dan HAM. Perintah cekal darurat sudah dikeluarkan sejak pukul 10 pagi tadi. Dia bahkan tidak akan bisa mendekati area pemeriksaan imigrasi di bandara. Beban berat di dadaku sedikit terangkat. Tapi ini belum cukup. Mas, masih ada 1 orang lagi. Baskara. Benar, kata Mas Garuda, seolah tahu apa yang akan kukatakan. Aku berdiri di dekat jendela ruang kerja, menatap senja yang mulai memerah. Jika terungkap Dewi adalah mata-mata, Baskara sebagai penanggung jawab proyek tidak akan selesai hanya dengan dipecat. Aku tidak puas jika dia hanya dipecat. Aku ingin dia menyadari sampai ke tulang-tulangnya betapa gilanya perbuatan yang telah dia lakukan. Mas Garuda lama terdiam. Ketika dia berbicara lagi, suaranya bukan lagi dipenuhi amarah, melainkan kesedihan mendalam seorang kakak. Kamu yakin mau menempuh jalan ini sampai akhir? Begitu BIN dan BAIS terlibat secara resmi, Baskara tidak akan selesai hanya dengan dicopot jabatannya. Dia akan segera ditahan dan diselidiki atas tuduhan membawa masuk agen musuh ke fasilitas keamanan militer. Kalau sampai ke pengadilan, aku tahu semua itu. Aku menatap pantulan wajah datarku di kaca jendela. Mas, saat dia menyuruh ajudannya mengusirku dari pos jaga, apa dia berpikir tentang konsekuensinya? Saat dia membawa masuk wanita itu ke area rahasia militer dengan alasan teman masa kecil, apa dia berpikir tentang beratnya 3 melati di pundaknya? Saat dia menyerahkan anggaran pertahanan 200 miliar ke tangan wanita itu, apa dia pernah sekalipun mengingat sumpahnya sebagai seorang prajurit? Suaraku kecil, tetapi tegas seperti palu yang menghantam baja. Tidak, manusia itu tidak memikirkan apapun. Jadi, dia harus membersihkan kotorannya sendiri. Mas Garuda tidak lagi mencoba meyakinkanku. Pria-pria keluarga Adiwijaya tidak pernah membujuk untuk menyerah. Mereka hanya bertanya apakah kau sudah siap, dan jika kau menjawab ya, mereka akan terjun ke medan perang bersamamu. Besok pagi jam 9, kata kakakku. Tim investigasi gabungan BAIS dan Badan Keamanan Nasional akan menggerebek perusahaan Dewi Lestari. Kamu ikut denganku. Aku juga? Ya, kamu juga. Suara kakakku mengandung makna yang dalam. Kamu adalah perancang semua ini dan pelapor pertama. Dan kamu bilang ingin menunjukkan pada Baskara apa yang telah dia perbuat, kan? Besok, dia akan tahu semuanya. Keesokan paginya, pukul 8, aku tiba tepat waktu di depan markas Komando Mas Garuda. Panglima Letjen Garuda Adiwijaya mengenakan seragam upacara yang gagah. 3 bintang di pundaknya berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Di belakangnya, berbaris para penyelidik BAIS berseragam, para ahli keamanan berpakaian sipil, dan 2 agen BIN berwajah dingin. Ayo, kata kakakku sambil membukakan pintu belakang mobil untukku. Konvoi mobil dinas hitam meluncur keluar dari markas menuju jantung kota Jakarta, tempat perusahaan Dewi berada. Melihat pemandangan yang berlalu cepat di luar jendela, hatiku anehnya begitu tenang. Perusahaan Dewi Lestari berada di lantai 16 sebuah gedung perkantoran mewah. Saat kami tiba, para penyidik dari Ditjen Pajak dan KPPU yang sudah datang sejak kemarin telah menguasai Departemen Keuangan, menyita buku-buku besar dalam kardus. Kakakku berjalan di depan. Suara sepatu bot militernya bergema di lantai marmer. Kami melewati lobi dan sekat-sekat kantor, berhenti di depan pintu ruang direktur. Pintu sedikit terbuka, dan dari dalam terdengar suara panik. Suara Dewi. Suaranya tertahan,
Tetapi kecemasannya sangat jelas. Aku tahu. Aku akan segera pesan tiket pesawat sekarang juga. Ya, berangkat malam ini. Tidak perlu bawa barang, semua dana sudah kucuci dan kutarik. Si Baskara bodoh itu sekarang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Apa yang bisa diharapkan darinya? Mas Garuda melirikku, lalu tanpa ragu membuka pintu dengan keras. Dewi, yang sedang memegang telepon di belakang mejanya, wajahnya berubah dari merah menjadi putih pucat dalam sedetik. Saking terkejutnya, dia menjatuhkan telepon dan melompat berdiri hingga kursinya terdorong ke belakang dan membentur dinding dengan keras. Siapa kalian? Beraninya kalian masuk ke kantor orang tanpa izin? Kakakku bahkan tidak menjawab. Kepala tim penyelidik BAIS di belakangnya maju selangkah, mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kulitnya, dan melemparkannya ke atas meja. Dewi Lestari, Anda ditangkap atas tuduhan pelanggaran UU Perlindungan Rahasia Militer dan UU Keamanan Negara oleh tim investigasi gabungan dari BAIS dan Badan Intelijen Negara. Ini surat perintah penangkapan dan penggeledahan. Bibir Dewi bergetar. Apa? Apa maksud kalian? Saya hanya penanggung jawab proyek kerja sama teknologi. Saya bekerja berdasarkan kontrak resmi dengan Kementerian Pertahanan. Kalau begitu, bagaimana Anda menjelaskan ini? Seorang ahli forensik digital dari BIN menyodorkan sebuah tablet. Di layar, terpampang riwayat transaksi dari rekening perusahaan Dewi, menunjukkan aliran dana 50 miliar rupiah ke sebuah perusahaan cangkang di Kepulauan Cayman. Pemilik asli perusahaan cangkang ini adalah organisasi penyelundupan teknologi pertahanan internasional yang masuk dalam daftar merah. Tubuh Dewi terhuyung. Dan ini juga. Ahli itu mengganti tampilan layar. Kini terpampang dokumen proyek teknologi militer di luar negeri yang pernah diikuti Dewi 5 tahun lalu. Orang yang pernah terlibat dalam proyek dengan klasifikasi rahasia militer seperti ini wajib melapor ke BIN saat kembali ke Indonesia dan menjalani pemeriksaan keamanan. Anda melewatkannya, kan? Pupil mata Dewi bergetar hebat. Terakhir, email ini. Surat pemberitahuan pengalihan sampel yang Anda kirim ke perantara di luar negeri sebelum kembali. Sampel apa ini sebenarnya? Dewi terhuyung-huyung mundur, hak sepatunya tersangkut di lantai, dan dia mencengkeram ujung meja. Suara kuku yang menggaruk kayu terdengar mengerikan. Aku tidak tahu apa-apa. Panggil pengacaraku. Aku tidak akan bicara sepatah kata pun sampai pengacaraku datang. Silakan, akhirnya Mas Garuda angkat bicara. Suaranya sedingin es. Tapi untuk sementara, pengacara Anda pun tidak bisa masuk ke ruangan ini. Semua kontak eksternal akan dibatasi sampai pemeriksaan pertama selesai. Dengan satu anggukan dari kakakku, seorang agen wanita mendekat dan menyita ponsel Dewi. Begitu teleponnya direbut, mata Dewi akhirnya menunjukkan ketakutan yang nyata. Keputusasaan seorang penipu yang menyadari bahwa semua jalan keluar telah tertutup. Kalian tidak bisa melakukan ini. Dewi tiba-tiba menjerit melengking seperti suara kaca digores. Kalian tahu siapa aku? Aku tumbuh bersama Baskara sejak kecil. Kakaknya adalah komandan resimen di sini. Kalian pikir Baskara akan diam saja melihat kalian memperlakukanku seperti ini? Baskara, Mas Garuda mengulang nama itu dengan datar. Sepertinya Anda tidak tahu di mana dan sedang apa Baskara sekarang. Dewi terdiam kaku. Kakakku mengeluarkan ponselnya, menekan sebuah nomor, dan mengaktifkan speaker. Kolonel Santoso, saya Panglima Garuda. Di mana Kolonel Baskara sekarang? Dari seberang sana, terdengar suara Kolonel Santoso yang lelah. Panglima, Kolonel Baskara telah dinonaktifkan dari semua tugasnya sejak setelah upacara penghargaan kemarin. Pagi ini pukul 8, statusnya diubah menjadi penyelidikan resmi dengan penahanan, dan saat ini sedang diinterogasi di ruang bawah tanah BAIS. Tuduhan utamanya adalah kelalaian dalam tugas terkait proyek kerja sama teknologi dan turut membantu pelanggaran UU Keamanan Militer. Setiap kata yang mengalir dari speaker menampar gendang telinga Dewi. Wajahnya yang sudah pucat kini menjadi abu-abu seperti mayat. Seluruh darah seolah surut dari wajahnya. Tidak mungkin. Dia berjanji akan melindungiku. Dia bilang akan bertanggung jawab. Dewi bergumam dengan mata kosong, lalu terkulai di kursi kulitnya. Riasan wajahnya yang rapi luntur oleh keringat dingin, dan maskaranya yang meleleh membuatnya tampak mengerikan. Aku menatap pemandangan menyedihkan itu tanpa merasakan kepuasan sedikitpun. Hanya kesadaran akan realitas yang dingin dan jernih yang mempertajam diriku. Dewi Lestari, aku membuka mulut. Dia mengangkat kepalanya yang lunglai dan menatapku. Kamu bertanya pada Baskara, kan? Seandainya kamu tidak pergi, apa kamu yang akan menjadi istrinya? Suaraku tenang.
Apapun yang Baskara pikirkan dalam hatinya, sekarang sudah tidak ada gunanya. Perbuatan yang kamu lakukan sejak kembali ke sini sudah cukup untuk membuatmu membusuk di penjara seumur hidup. Mata Dewi membelalak ngeri. Aku melangkah lebih dekat, menatapnya dari atas ke bawah, dan bertanya, kamu mendekati Baskara, apa itu karena kamu benar-benar mencintainya? Atau karena kebetulan dia adalah seorang komandan resimen yang mengepalai proyek kerja sama teknologi senilai 200 miliar rupiah? Bibir Dewi bergetar hebat. Dia tidak bisa menjawab, tetapi keheningan yang menyedihkan itu adalah bukti dari segalanya. Mas Garuda memberi isyarat dengan wajah datar. Dua agen bais mencengkeram lengan Dewi dari kedua sisi. Dewi Lestari, ikut kami. Pemandangan Dewi yang diseret keluar disaksikan dalam keheningan oleh semua karyawan di kantor lantai 16 itu. Direktur mereka, dengan rambut acak-acakan, satu sepatunya terlepas, diseret di lantai oleh agen militer. Para karyawan yang kemarin masih menjilatnya, kini menundukkan kepala di balik sekat kubikel mereka seperti tikus. Aku berdiri di ambang pintu ruang kerja, menyaksikan punggung Dewi yang menghilang di ujung koridor. Ponselku berdering. Mas Brahma. Adikku, sudah dengar beritanya? Suara Mas Brahma terdengar lega dan puas. BIN sudah merilis pengumuman resmi kasus Dewi Lestari. Statusnya ditingkatkan dari penggelapan biasa menjadi kejahatan terhadap keamanan negara. Semua rekening kaki tangannya di perusahaan cangkang sedang dibongkar, dan jaringan intelijen asing di belakangnya juga sudah masuk daftar buronan internasional. Baskara akan ditahan di bais minimal sebulan. Setelah penyelidikan selesai, kalau beruntung dia hanya akan dipecat secara tidak hormat, kalau sial dia akan diadili di pengadilan militer dan dipenjara. Sisanya, bayangkan sendiri. Aku menutup telepon dan berdiri di dekat jendela koridor lantai 16. Pemandangan kota Jakarta terhampar di bawah. Dari kejauhan, pos jaga militer yang pernah tak terhitung kali kukunjungi selama 4 tahun itu tampak seperti titik kecil. Gerbang raksasa itu kini terasa begitu kecil, seperti sebutir debu. Mas Garuda datang dan berdiri di sampingku, menatap keluar jendela dan bertanya dengan santai, masih ada urusan ke sana? Aku menggeleng. Tidak ada. Barang-barangku yang tertinggal di rumah dinas, tidak penting. Selain barang banyu, buang saja semuanya. Mas Garuda mengelus kepalaku dalam diam. Sentuhan tangan kakak yang sudah sangat lama tidak kurasakan. Seperti saat aku mendapatkan peringkat 1 di sekolah menengah, dia akan memujiku, adikku memang jenius, sambil mengelus kepalaku dengan tangannya yang hangat dan sedikit kasar. Ayo, kata kakakku. Kita pulang. Aku mengikutinya keluar gedung. Sinar matahari musim panas yang menyilaukan menusuk mataku, membuatku harus memejamkan mata sejenak. Aku berjalan menuju mobil yang terparkir. Sebelum masuk, tanpa sadar aku menoleh ke atas, ke lantai 16 gedung itu. Lampu kantor Dewi masih menyala, tetapi dia tidak akan pernah lagi duduk di kursi itu. Baskara. Saat ini dia mungkin sedang duduk di ruang interogasi yang dingin tanpa jendela, menerima pertanyaan tajam dari para penyelidik, sambil dengan getir merenungi semua keputusan bodoh yang telah dia buat selama 3 bulan terakhir. Bagaimana dia bisa membawa masuk teman masa kecilnya yang licik itu ke dalam markas? Bagaimana matanya dibutakan oleh rayuan manja, hingga menandatangani kontrak 200 miliar? Bagaimana dia tega menelantarkan istri dan anaknya di depan pos jaga? Saat semua kepingan teka-teki itu menyatu, dia akan sadar. Yang menjerumuskannya ke dalam jurang bukanlah balas dendam keluarga Adiwijaya, bukan pula aksi mata-mata Dewi, melainkan kesombongan dan kebodohannya sendiri. Saat mobil keluar dari parkir bawah tanah, Mas Garuda yang duduk di kursi penumpang membuka mulut. Adikku. Ya. Ingat tidak baris terakhir yang ayah tinggalkan untukmu di surat wasiatnya sebelum meninggal? Aku terdiam. Saat ayah meninggal, usiaku baru 12 tahun. Surat wasiat itu ditujukan untuk Mas Brahma, tetapi di kemudian hari Mas Brahma pernah memberitahuku kalimat terakhir itu. Jika suatu saat nanti Anjani mengalami ketidakadilan, jangan biarkan dia lupa bahwa gerbang keluarga Adiwijaya selalu terbuka untuknya. Aku pikir itu hanya pesan agar keluarga menjadi tempat berlindung yang kokoh. Tapi sekarang, ekspresi Mas Garuda di sampingku mengatakan lebih dari itu. Yang ayah tinggalkan untukmu bukan hanya kalimat itu, kata kakakku. Saham Nusantara Group 15%. Selama ini Mas Brahma yang mengelolanya dengan baik hingga nilainya berlipat ganda. Sekarang saatnya kamu yang memegangnya. Dan koneksi serta utang budi yang telah ayah tanam di dunia militer dan politik. Aset tak terlihat itu. Kelihatannya memang aku dan Mas Brahma yang mewarisinya, tapi pada akhirnya,
Itu adalah perisai dan pedang untuk melindungi seluruh keluarga Adiwijaya. Makanya, kasus Dewi ini tidak akan berakhir hanya sebagai balas dendam pribadimu. Suara kakakku terdengar berat, mengingatkanku pada ayah. Siapapun yang berani menyentuh keluarga Adiwijaya, akan kami buat mereka merasakan akibatnya sampai ke tulang sumsum. Baskara hanyalah permulaan. Orang-orang di belakang Dewi, para pembantu di internal militer yang tahu tapi pura-pura tidak tahu, semua nama yang ada di alur persetujuan. Tidak akan ada satupun yang kami biarkan lolos. Mas Garuda berhenti sejenak, lalu mengucapkan pepatah yang sering diucapkan ayah semasa hidup. Dalam daftar pembersihan keluarga Adiwijaya, tidak ada kata ampun. Di bawah sinar matahari sore, mobil meluncur mulus di atas jalan tol. Memandang deretan pohon di luar jendela, aku merasakan bongkahan es di hatiku perlahan mencair. Ponselku bergetar. Sebuah foto kiriman dari guru di sekolah Banyu. Banyu sedang senam di lapangan sekolah. Dia berdiri di barisan paling depan, meregangkan kedua lengannya yang montok ke atas, dengan ekspresi sangat serius hingga keningnya berkerut. Di bawah foto, ada pesan dari guru. Ibu, Banyu hari ini terpilih jadi ketua kelas. Katanya karena dia ketua kelas, dia akan mengalahkan semua penjahat yang mengganggu teman-temannya. Hebat sekali, ya. Anakku yang akan mengalahkan semua penjahat. Aku memperbesar foto itu, mengusap pipi Banyu yang gembul, dan tertawa lepas. 3 hari setelah Dewi Lestari diseret oleh BIS, gosip itu menyebar seperti api di seluruh kompleks perwira. Ada yang bilang Dewi diborgol di kantornya dan diseret oleh agen BIN. Ada yang bilang di belakangnya ada jaringan mata-mata internasional. Ada juga yang bilang dia memang mata-mata yang sengaja kembali untuk menggelapkan anggaran proyek 200 miliar dan mencuri rahasia militer. Apapun yang mereka katakan, aku tidak peduli. Seluruh waktuku kuhabiskan untuk bermain dengan Banyu dan mengurus surat-surat cerai. Pengacara yang ditunjuk Mbak Kirana adalah Ibu Chandra, seorang wanita berusia 40-an yang merupakan spesialis perceraian dan pembagian harta. Dia terkenal sebagai pengacara buas dengan rekor tak terkalahkan di industri ini. Pada pertemuan pertama kami, Ibu Chandra hanya melirik tumpukan dokumen yang kuberikan, lalu melepas kacamatanya dan berkata, "Ibu Anjani, selama karier saya sebagai pengacara, ini pertama kalinya saya melihat hidangan yang begitu sempurna hingga tidak perlu dibawa ke pengadilan." Ketika kutanya apa maksudnya, dia menyatukan kedua tangannya di atas meja dan tersenyum. Perselingkuhan yang jelas dari pasangan, penyembunyian dan pengalihan aset selama pernikahan, ditambah keterlibatan dalam kejahatan berat yang mengancam keamanan negara. Hanya dengan bukti polis asuransi yang menunjuk selingkuhannya sebagai penerima manfaat, pengadilan tanpa bertanya akan memberikan hak asuh 100% kepada ibu. Ditambah lagi dengan utang wan prestasi dari PT Trijaya Konstruksi, keluarga Nugraha bahkan tidak punya hak untuk menawar uang damai. Hak asuh sudah pasti, kataku. Pembagian harta, rumah, mobil, tabungan, saya mau semuanya disita tanpa sisa sepeser pun. Harta Gonogini pun tidak akan saya berikan. Bagian Baskara mau jatuh ke tangan penagih utang atau tidak, saya tidak peduli. Dan nama Banyu, saya mau segera diubah menjadi Marga Adiwijaya. Ibu Chandra menatapku selama 3 detik, lalu mengangguk. Saya mengerti. Dalam 3 hari, surat kesepakatan cerai akan saya siapkan dengan sempurna. Sementara itu, laporan dari pihak Mas Garuda terus masuk secara real time. Baskara sedang digoreng habis-habisan di ruang bawah tanah BAIS. Dokumen yang dia setujui, riwayat telepon, catatan pertemuannya dengan Dewi, semuanya dibongkar. Para penyelidik menemukan fakta bahwa data inti dalam proposal teknologi 200 miliar yang diajukan Dewi adalah palsu. Pemalsuan yang sangat kasar, yang seharusnya bisa dikenali oleh pemeriksa keamanan manapun. Tapi Baskara, sebagai penanggung jawab utama, dengan mantap membubuhkan stempelnya pada dokumen itu. Bukan karena matanya buta, kata Mas Garuda di telepon sambil mendecakkan lidah. Si bodoh Baskara itu, setiap kali Dewi menyodorkan dokumen, dia menandatanganinya tanpa membaca isinya. Ketika ditanya kenapa tidak diperiksa, dia bilang dia percaya sepenuhnya pada Dewi. Kepercayaan. Kata itu, ketika keluar dari mulut kakakku, terdengar lebih tragis daripada tragedi manapun. Karena percaya, dia membawa Dewi masuk ke rumah dinas. Karena percaya, dia menyerahkan anggaran pertahanan 200 miliar. Karena percaya, dia membiarkan Dewi keluar masuk area rahasia militer seolah itu kamarnya sendiri. Dan sekarang, berkat kepercayaan yang luar biasa itu, pangkat komandan resimennya dicopot dan dia terancam masuk penjara militer. Kasus Dewi Lestari berjalan sangat cepat.
Karena ini adalah kasus spionase serius yang mengancam keamanan negara, BIN, dan Kejaksaan Agung menanganinya sebagai prioritas utama. Kata Mas Garuda, hanya dengan tuduhan membocorkan rahasia militer saja, tuntutan minimal 10 tahun penjara sudah di depan mata. Ditambah penggelapan dana negara, penggelapan pajak, dan pencucian uang, dia bisa membusuk di penjara selama 15 tahun. Organisasi ilegal di belakangnya juga berhasil dibongkar habis. Ternyata, dia adalah mata-mata yang direkrut dan dilatih dengan cermat selama 5 tahun. Baskara hanyalah kunci pas yang dia gunakan untuk membuka gerbang Kementerian Pertahanan. Fakta bahwa Baskara adalah teman masa kecilnya yang memiliki kelemahan padanya adalah bagian dari strategi yang diperhitungkan dengan sempurna. Ketika kakakku menceritakan bagian ini, ada kemarahan sedingin es dalam suaranya. Baskara pikir dia pahlawan yang setia, tapi kenyataannya dia diperlakukan lebih rendah dari barang sekali pakai yang dibuang begitu saja. Seminggu kemudian, Ibu Chandra membawa surat kesepakatan cerai yang sudah jadi untuk menemui Baskara di ruang pemeriksaan BAIS. Meskipun kunjungan eksternal dilarang, sebagai kuasa hukum, pengiriman dokumen diizinkan. Sore itu, Kolonel Santoso meneleponku. "Ibu, surat kesepakatan sudah saya sampaikan kepada Kolonel Baskara." Suara Kolonel Santoso terdengar sangat tidak nyaman. Setelah membacanya, emosinya sangat meledak. "Apa katanya?" "Dia bilang, mati pun tidak akan menandatanganinya." Kolonel Santoso menghela napas. "Dia bilang ingin bertemu langsung dengan ibu dan bicara tatap muka." "Tidak ada yang perlu dibicarakan tatap muka," potongku dingin. "Kolonel Santoso, tolong sampaikan padanya. Jika dia menawar satu klausul pun dari surat kesepakatan itu, hari itu juga saya akan mengajukan gugatan perdata dan menguras habis kekayaan keluarganya sampai ke akarnya." Menandatangani surat itu sebelum sidang disipliner digelar, dan dia masuk penjara adalah satu-satunya cara terakhir baginya untuk menjaga sisa-sisa harga dirinya. Sampaikan itu dengan jelas. Kolonel Santoso terdiam sejenak, lalu menjawab dengan berat. "Baik, Bu. Akan saya sampaikan tanpa mengurangi atau menambah." Aku menutup telepon dan pergi ke balkon. Daun-daun trembesi yang rimbun di kompleks apartemen bergoyang ditiup angin musim panas, menciptakan suara seperti ombak. Dari belakang, terdengar suara langkah kaki kecil berlari. "Ibu." Banyu memeluk kakiku dan mendongak. "Kapan kita ke rumah nenek?" "Rumah nenek." Maksudnya rumah utama di Menteng. Rumah megah yang dijaga sendirian oleh ibuku setelah ayah meninggal. Selama seminggu terakhir, aku sibuk menenangkan diri dan belum sempat membawa Banyu ke sana. "Akhir pekan ini kita ke sana, ya." Aku menggendongnya dan menyentuhkan hidung kami. "Nenek pasti kangen sekali sama Banyu." Banyu tertawa, lalu tiba-tiba memasang ekspresi serius dan bertanya, "Ibu, kita tidak akan kembali ke rumah ayah lagi, kan?" "Tidak, sayang." Aku memeluknya lebih erat. "Mulai sekarang dan selamanya, kita akan tinggal bersama nenek, Om Brahma, dan Om Garuda." Ibu janji, tidak akan ada lagi yang mengusir Banyu dari depan pintu. Banyu tidak sepenuhnya mengerti kata-kataku, tapi dia dengan patuh menyandarkan kepalanya di bahuku dan berbisik, "Ibu, jangan menangis." Aku tidak menangis. Sejak hari aku berbalik dari pos jaga itu, kelenjar air mataku seolah telah kering sempurna. Seminggu kemudian, Baskara akhirnya menandatangani surat kesepakatan cerai. Ketika Ibu Chandra membawa dokumen itu, senyum kemenangan profesional tersungging di bibirnya. Dia duduk di seberangku dan menyerahkan dokumen itu. Di sudut kanan bawah halaman terakhir, tanda tangan Baskara tercoret dengan goresan yang tidak beraturan. Tulisan tangannya yang biasanya rapi tidak terlihat lagi, yang ada hanya jejak tangan yang gemetar hebat. "Saat menandatangani, dia hanya bertanya satu hal pada saya," kata Ibu Chandra sambil menepuk-nepuk dokumen itu. "Apa yang dia tanyakan?" "Dia bertanya, apa saya tidak bisa bertemu Banyu untuk terakhir kalinya?" Aku mengangkat kepala dan menatapnya. "Apa jawaban Anda?" Saya katakan dengan tegas bahwa hak asuh sepenuhnya ada pada ibu, dan hak bertemu anak hanya bisa dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Mengingat status kolonel sebagai tersangka dalam penyelidikan, secara objektif hal itu tidak memungkinkan. Ibu Chandra menutup tas kerjanya. Aku menatap tanda tangan Baskara yang goyah itu tanpa merasakan simpati sedikitpun. "Ibu Chandra, bagaimana dengan permohonan perubahan nama?" "Sudah saya koordinasikan dengan tim hukum kakak ibu untuk diproses melalui jalur cepat. Dalam sebulan, nama Baskara akan dihapus dari akta kelahiran dan nama Banyu akan resmi berubah menjadi Marga Adiwijaya." "Banyu Adiwijaya. Marga ayahku, marga kakak-kakakku, dan margaku."
Terima kasih atas kerja kerasnya. Aku mengeluarkan cek kosong dari dompet dan menyodorkannya. Pada hari kasus Dewi Lestari secara resmi dilimpahkan ke pengadilan, telepon dari mantan ibu mertuaku datang, suaranya serak dan kasar seperti amplas. Jelas dia telah menangis berhari-hari. Dia menyebut namaku 3 kali dengan terbata-bata sebelum akhirnya bisa mengucapkannya dengan benar. Anjani, tolong. Demi Banyu. Tolong selamatkan Baskara sekali ini saja, ya. Ibu, jawabku dingin. Bukan saya yang menuntut Baskara. Dia yang menjual keamanan negara, dan pengadilan militer yang mengadilinya adalah Kementerian Pertahanan. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Tidak ada hubungannya katamu? Suara ibu mertuaku menjadi melengking. Seandainya kamu tidak datang ke upacara penghargaan itu dan membuat kekacauan, seandainya kakakmu tidak menghasut Bais, Baskara tidak akan seperti ini. Dia dicopot dari jabatannya, sudah lebih dari sebulan tidak melihat matahari, terpenjara di sel. Perusahaan ayah mertuamu juga hancur. Nusantara Group memblokir semua pembayaran, bank setiap hari datang untuk menempel surat sita. Jaga bicara Anda. Aku pun meninggikan suara. Baskara masuk penjara karena dia melindungi teman masa kecilnya dan dengan bodohnya meloloskan mata-mata dalam proyek rahasia militer senilai 200 miliar. Apa saya yang menyuruhnya? Apa saya yang mendorongnya untuk membawa masuk Dewi Lestari? Di seberang telepon, terdengar napas terengah-engah ibu mertuaku. Lalu aku memukulnya dengan telak. Perjanjian pengembalian investasi 100 miliar PT Trijaya Konstruksi. 3 tahun lalu Anda sendiri yang menandatanganinya. Gagal mencapai target laba dan harus mengembalikan modal, bukankah itu logika dasar bisnis? Saat mengambil uang orang lain rasanya manis, tapi saat diminta mengembalikan jadi merasa dizalimi? Kau wanita berhati iblis. Ibu mertuaku terengah-engah seperti orang tercekik, melontarkan kutukan. Mata kami buta telah mengambil wanita sepertimu sebagai menantu. Ibu, suaraku kembali tenang. Yang matanya buta bukan Anda, tapi Baskara. Dia yang tidak bisa membedakan mana kawan mana lawan, mana yang benar-benar mendukungnya, dan mana mata-mata yang akan menjerumuskannya ke jurang. Dia yang hidup selama 4 tahun sebagai orang buta dengan mata terbuka. Aku menutup telepon dan langsung memblokir nomor Hartono Nugraha dan istrinya. 3 bulan kemudian. Musim gugur. Angin sejuk dan aroma bunga osmanthus yang pekat masuk melalui celah jendela. Aku sedang mengemudi, dan di kursi penumpang ada Mbak Kirana. Di kursi belakang, Banyu Adiwijaya memeluk mainan Tyrannosaurus Rex barunya sambil berceloteh. Kami sedang dalam perjalanan ke rumah utama di Menteng untuk mengunjungi ibu di akhir pekan. Saat mobil berbelok di tikungan, kakakku yang sedang melihat ponselnya berkata dengan santai, "Anjani, ada berita baru. Mau dengar?" "Apa?" "Putusan sidang pertama Dewi Lestari sudah keluar." Suara kakakku datar seolah memberitahu menu makan siang. Pelanggaran UU Keamanan Negara, UU Perlindungan Rahasia Militer, penggelapan dana menurut UU Tipikor. Hukuman 18 tahun penjara, denda 50 miliar rupiah, seluruh aset disita. Dia mau banding, tapi Bin sudah punya bukti yang tak terbantahkan, jadi di tingkat banding pun hukumannya tidak akan berkurang. 18 tahun. Aku mengulang angka itu dalam hati sambil memutar kemudi dengan lembut. "Baskara?" tanyaku. "Hasil akhir sidang Dewan Disipliner Kementerian Pertahanan keluar kemarin. Pemecatan tidak dengan hormat. Dicabut dari daftar militer. Dikeluarkan secara memalukan." Kakakku mendengus. Seragam yang dia kenakan dengan susah payah selama 16 tahun dicopot, dan saat dia diusir dari markas, tidak ada satu orang pun yang mengantarnya. Mobil memasuki gerbang besi yang megah di Menteng. Aku mematikan mesin dan meletakkan tangan di kemudi, menatap lurus ke depan sejenak. Kakakku sepertinya sedang mengamati reaksiku. "Mbak," aku membuka mulut, "aku tidak sedih sama sekali." Mbak Kirana mengulurkan tangan dan menepuk punggung tanganku. "Aku tahu. Aku tahu kamu sudah melupakannya." Saat kami membuka pintu mobil dan turun, ibu, yang mengenakan gaun biru tua yang rapi, sudah menunggu di depan pintu. Rambutnya yang mulai memutih disanggul dengan rapi. Melihat mobil kami masuk, dia tersenyum cerah. Banyu melompat dari kursi mobilnya, dan berlari dengan kaki-kaki pendeknya. "Nenek, nenek, cucuku sayang." Ibu berlutut dan memeluk Banyu dengan erat. Aku mengeluarkan barang-barang dari bagasi dan berjalan perlahan. Kakakku merangkul lenganku. "Sudah sampai, itu yang penting." Ibu, sambil memeluk Banyu, menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Anakku, kamu sudah bekerja keras." Saat masuk ke dalam rumah, aroma semur iga yang kaya tercium dari dapur.
Banyu sudah tengkurap di karpet ruang tengah, asyik bermain dinosaurus. Kakakku berbaring di sofa dan menyalakan televisi. Aku sendirian pergi ke halaman belakang. Di tengah halaman belakang, berdiri sebatang pohon mangga tua yang besar. Pohon tempatku kecil dulu sering memanjat. Jika aku hampir jatuh, Mas Garuda akan berlari menangkapku, Mas Brahma akan tertawa terbahak-bahak di belakang, dan Mbak Kirana akan mengejekku. Di bawah pohon, kursi rotan tua tempat ayah dulu biasa duduk membaca koran masih ada di sana. Aku duduk di kursi itu, memejamkan mata, dan merasakan sinar matahari musim gugur yang tumpah melalui dedaunan. Sinar matahari yang pecah di antara daun-daun jatuh dengan hangat di wajahku. Ponselku bergetar. Mas Brahma. Rapat umum pemegang saham Nusantara Group baru saja selesai. Rencana restrukturisasi Dewan Direksi disetujui secara aklamasi. Perpindahan kepemilikan saham 114% atas namamu sudah selesai sempurna, dokumen pendaftaran sudah kukirim ke email. Selamat datang kembali, Direktur Adi Wijaya. Aku tersenyum. Berturut-turut, pesan dari Mas Garuda tiba. Adikku, hasil sidang Dewan Disipliner Kementerian Pertahanan sudah diumumkan secara resmi. Baskara dipastikan dipecat. Organisasi penyelundup di belakang Dewi juga berhasil dibongkar habis oleh BIN. Kepala Badan Keamanan Nasional akan menghadap Presiden dan mengusulkan penghargaan khusus untuk keluarga Adi Wijaya. Kalau ayah masih hidup, hari ini beliau pasti sudah menyewa satu restoran dan mentraktir semua orang minum sampai pagi. Aku membaca pesan dari kakak-kakakku berulang kali. Lalu aku membuka kontak dan mencari nomor yang sudah lama kusimpan. PT Trijaya Konstruksi, Bapak Hartono Nugraha. Sesuai dengan klausul pengembalian dalam perjanjian investasi 3 tahun lalu, karena prestasi yang disebabkan oleh pihak Anda, surat pemberitahuan penyitaan aset inti PT Trijaya Konstruksi telah kami daftarkan di pengadilan hari ini. Jika dalam 30 hari proses penyerahan aset tidak dilakukan, kami akan melakukan eksekusi paksa. Terkirim. Aku membalik ponsel, meletakkannya di pangkuan, dan menarik napas dalam-dalam. Angin musim gugur yang membawa aroma bunga osmanthus berhembus melewati kursi rotan. Pohon itu bernyanyi dengan suara desiran daun. Terdengar suara langkah kaki berlari dari belakang. Ibu. Banyu memanjat ke pangkuanku, wajah mungilnya menatapku. Nenek suruh makan. Aku membuka mata, mengangkat pinggang mungilnya, dan menggendongnya. Banyu, mulai hari ini, namamu adalah Banyu Adi Wijaya. Banyu memiringkan kepala dan bertanya, kalau begitu, ibu juga Adi Wijaya? Nenek juga Adi Wijaya? Om-om juga semua Adi Wijaya? Kita semua satu keluarga? Iya, sayang. Aku mencium keningnya. Kita semua adalah keluarga Adi Wijaya. Banyu tersenyum lebar. 2 gigi depannya yang baru tumbuh terlihat. Dia melompat turun dari pangkuanku, berlari menuju ruang tengah, dan berteriak, Nenek, namaku sekarang Banyu Adi Wijaya. Sama seperti ibu. Aku berdiri, menepuk-nepuk daun kering yang menempel di rok, dan berjalan menuju ruang tengah. Saat akan melangkah melewati ambang pintu, ponselku berdering lagi. Sebuah pesan panjang dari nomor tak dikenal. Anjani, ini aku, Dewi. Aku meminjam ponsel pengacara di penjara untuk mengirim ini diam-diam. Aku tahu kamu tidak akan memaafkanku. Tapi tolong ketahui satu hal ini. Baskara tidak tahu apa-apa tentang perbuatanku. Kakak itu hanya bersalah karena terlalu bodoh untuk mempercayaiku. Baskara benar-benar hanya memikirkanmu. Aku bahkan tidak selesai membaca, langsung menekan tombol hapus dan blokir. Dosa Baskara bukanlah karena dia mempercayai Dewi. Dosanya adalah, setelah menikah denganku, dia masih menyisakan ruang di sudut hatinya untuk wanita lain. Dosanya adalah diam saat seseorang mengancam posisiku. Dosanya adalah mengunci gerbang saat istri dan anaknya diusir di bawah terik matahari. Itulah dosanya. Dosa yang tidak akan pernah dimengerti oleh orang seperti Dewi, dan dosa yang mungkin tidak akan pernah disadari oleh Baskara sendiri seumur hidupnya. Tapi tidak masalah. Aku tidak lagi berharap mereka menyadarinya. Saat aku masuk ke ruang makan, sebuah pesta telah tersaji di atas meja kayu jati yang besar. Semur iga yang mengepul, babi panggang, udang tumis, sayur asem. Mbak Kirana sedang menuangkan anggur mahal. Mas Brahma dan Mas Garuda yang entah kapan sudah pulang kerja, berdiri di dekat jendela sambil mengobrol. Melihatku, Mas Brahma mengangkat gelasnya dan tersenyum. Silakan duduk, Bu Direktur. Mas Garuda juga menepuk-nepuk kursi di sebelahnya. Sini, Dik. Banyu sudah duduk di kursi makannya, kedua tangannya memegang iga, dan saus menempel di sekitar mulutnya saat dia dengan lahap makan. Aku duduk di kursiku.
Kakakku menuangkan anggur merah ke gelasku. Ibu, yang membawa hidangan terakhir dari dapur, mengomel. Jangan makan yang pedas-pedas terus. Nanti perutmu sakit. Sinar matahari keemasan sore hari masuk melalui jendela kaca, menyinari wajah-wajah keluarga yang duduk di meja makan dengan hangat. Di seberangku, CEO Brahma Adiwijaya, dengan setelan jas yang sempurna dan tatapan tajam. Pria yang mengerahkan tim hukum terbaik di Indonesia untuk menghancurkan keluarga Nugraha demi aku. Di kiriku, Panglima Letjen Garuda Adiwijaya, dengan 3 bintang di pundaknya, jenderal seperti harimau yang mengakhiri karier Baskara dalam sekejap. Di kananku, Mbak Kirana, wanita berhati dingin yang dengan selembar laporan keuangan, menemukan kelemahan fatal senilai 120 miliar pada keluarga Nugraha. Dan di ujung meja, ibuku yang menatap kami dengan bangga. Dan putraku, Banyu Adiwijaya, yang tertawa paling bahagia di dunia sambil mengunyah iga di mulutnya. Inilah keluargaku. Keluarga sejatiku yang akan kulindungi dan kucintai seumur hidupku. Kenapa tidak cepat makan? Nanti makanannya dingin. Ibu mengangkat sumpitnya, memberi isyarat. Mas Brahma yang pertama mengambil semur iga, dan meja makan menjadi ramai dengan suara piring dan mangkuk yang beradu, suara gelas yang bersentuhan, dan tawa yang ceria. Oh ya, Anjani, Mbak Kirana tiba-tiba membuka mulut. Ibu Baskara tadi meneleponku juga. Meja makan seketika hening. Tatapan Mas Garuda menjadi dingin. Apa katanya? Merengek minta bertemu Banyu sekali saja, kata kakakku dengan nada jijik. Jadi, aku jelaskan dengan sangat ramah. Bahwa Banyu kami secara hukum adalah seorang Adiwijaya, dan dengan keluarga Anda, kami sekarang adalah orang asing yang bahkan tidak akan berpapasan di jalan. Kalau mau bertemu cucu, silakan ajukan gugatan hak bertemu di pengadilan. Bagus, kata Mas Brahma sambil terus makan. Mas Garuda tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan dalam. Di dalam tatapan itu ada kekhawatiran, kemarahan, dan pertanyaan kejam, apakah aku ingin memberikan satu pukulan lagi? Aku menggeleng pelan ke arahnya. Sudah cukup. Baskara telah kehilangan seragamnya, kehilangan kehormatannya, kehilangan hartanya, kehilangan keluarganya, dan kehilangan putranya. Dari seorang kolonel yang kariernya cemerlang, dalam sekejap menjadi penjahat yang namanya dicoret dari daftar militer. Membawa rasa kehilangan yang begitu dalam seumur hidupnya sudah merupakan hukuman yang cukup bagi sisa hidupnya. Makan sore itu baru berakhir lewat pukul 3. Mas Brahma dan Mas Garuda pamit lebih dulu. Sebelum meninggalkan rumah, Panglima Garuda Adiwijaya yang berseragam itu melirikku. Adikku. Ya, saat ayah akan meninggal, ada satu hal lagi yang beliau katakan padaku. Suara kakakku terbawa angin dan berbisik di telingaku. Beliau bilang, di antara kami semua, kamulah yang paling membuatnya khawatir. Karena kamu yang termuda dan seorang putri, beliau takut kamu akan diperlakukan tidak adil di luar sana dan memendamnya sendirian. Aku hanya menatap kakakku tanpa berkata apa-apa. Tapi melihatmu hari ini, sudut bibir kakakku membentuk senyum. Ayah pasti bisa tidur nyenyak sekarang. Kakakku masuk ke mobil. Mobil dinas berwarna hijau tua itu menderu berat dan meninggalkan jalanan menteng yang sepi. Aku berdiri di depan pintu, mengawasi mobil itu hingga menghilang di tikungan. Mbak Kirana menghampiriku sambil mengenakan jaket. Ayo masuk, udaranya dingin. Mbak, terima kasih. Kakakku dengan ringan menyentil keningku. Dasar cengeng. Ayo masuk. Saat aku masuk ke dalam rumah, Banyu berlari menghampiriku dengan T-Rex barunya. Ibu. T-Rex mau makan ibu. Roar. Aku berjongkok dan menggelitik perutnya. Aduh. Digigit T-Rex. Banyu tertawa terbahak-bahak dan berguling-guling di atas karpet. Mbak Kirana, yang bersandar di sofa dengan gelas anggur di tangan, menatap kami dengan senyum puas. Dari dapur, ibu menjulurkan kepalanya. Malam ini mau makan apa? Babi panggang? Babi panggang. Teriak Banyu sambil mengangkat tangan. Aku menatap bergantian wajah ibuku dan kakakku yang tersenyum cerah. Apapun yang ibu masak, aku suka. Ibu mendengus dan kembali ke dapur. Suara talenan kembali terdengar riang di seluruh rumah. Di luar, hari mulai gelap, dan lampu-lampu oranye yang hangat menyala di rumah megah itu. Cahaya yang keluar dari jendela ruang tengah menerangi pohon mangga tua di halaman belakang. Pohon itu tampak jauh lebih besar dan lebih rimbun daripada masa kecilku. Setelah puluhan tahun diterpa hujan dan badai, pohon itu tetap berdiri kokoh, akarnya tertanam dalam dan kuat. Persis seperti keluarga Adiwijaya kami. Kokoh selamanya.